Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatillahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kok yang jawab cuma Kak Falzah ya? Yang lain kayaknya antara ada dan tiada. Padahal ada Kak Yulianti Yuli, terus Joan, Joana, Joana Yur Hamdani ya, sama Hana Alia. Kak Joana, Kak Hana, sehat? Ya, alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah, wih, suaranya imut sekali, Masya Allah. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali ya di acara atau agenda pekanan kita ya, Yuki setiap pekan. Nah, hari ini tuh hadir dengan tema culture shock ya, culture shock. Nah, sebelum kita mulai ke acara intinya atau kajiannya, seperti biasa akan dibacakan peraturan-peraturannya terlebih dahulu ya. Oke, peraturannya adalah ketika kajian sedang berlangsung ya, dimohon para peserta untuk mengaktifkan videonya atau meng-on-kan videonya kecuali jika memang ada halangan ya, diperbolehkan. Kemudian karena kita di sini di-record ya, kajiannya di-record dan akan di-upload di YouTube, maka eh, meminta untuk akhwati fillah menutup auratnya ya, agar ketika nanti di-upload itu bisa dilihat oleh semua kalangan gitu ya, karena auratnya tertutup gitu. Kemudian silahkan bersifat aktif teman-teman di sini, apapun yang ingin ditanyakan silahkan boleh tanyakan kepada pembicara setelah materi selesai disampaikan ya, gitu. Oke. Oke, kalau tidak, sebentar. Ada yang mau tanyakan dulu nggak nih sebelum sebelum kita mulai ke acaranya nih? Nggak ada? Oke, baik. Wah, ini MC-nya udah datang nih. Kita tunggu bentar ya. Oke, Assalamualaikum Kak Fitri. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Kak? Silahkan diambil alih kalau sudah siap. Tadi sudah aku buka, tinggal di pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Oke. Eh, bentar. Ya. Oke, sudah ya. Baik, saya alihkan kalau gitu. Untuk Kak Aski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah ya yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di kajian online yaitu You_Key Community. Amin wabillahi nasta'in wala murudin wadin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin nama ba'du. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Saat, Masya Allah, saya salah fokus ya. Baik, untuk memperlancar ya kegiatan kita kali ini ya, kita awali dengan pembacaan. Sebelum kan ya, tadi ya? Belum. Oh ya, belum. Baik, ya. Mari kita dengarkan bersama-sama, yaitu dari Ukti Kayuli. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kajiannya, marilah kita buka dengan pembacaan
umul kitab dan doa sebelum belajar. Dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya rabbi zidna ilman warzuqna fahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Wa annahu huwa amata wa ahya. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkannya. Quran Surat An-Najm ayat 39-44. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmatnya dari Allah. Amin, amin, amin. Jazakallahu khair untuk Kak Yuli. Baik, oke. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Fitri Nurhayati, panggil saja Fitri. Saya insya Allah, ya, akan memandukan acara Yupi kali ini, ya, 2 jam ke depan, bersama pemateri-pemateri yang keren pokoknya deh ya. Dan 2 pemateri ini insya Allah akan berbagi ilmu tentang tema kita kali ini. Ada yang tahu nggak sih tema kita kali ini? Mana ya, saya lihat dulu. Alhamdulillah sudah banyak yang on cam ya, teman-teman, Masya Allah. Sebelum saya tanya ke tema deh, apa kabar untuk uhti-uhti soleha di sini, Masya Allah. Kayaknya masih kelihatan seger-seger ya, siang-siang tengah bolong panas begini ya kan. Coba saya lihat ya, yang on cam siapa aja. Ada, saya sebutin nggak apa-apa ya. Ada Kak Faza, Masya Allah. Nanti insya Allah beliau adalah pemateri kita kali ini. Ada Kak Hani, pemateri kita juga. Lalu ada Kak Yuli tadi ya. Dan ada Kak Susi. Wah, sepertinya saya baru lihat nih. Kalau boleh tahu dari daerah mana nih Kak? Bisa di unmute. Di mute. Dari Sengkol, Tangerang Selatan. Sengkol, masih dekat lah ya. Tetangganya Teh Yuli. Oh, Masya Allah. Oke. Masih tetanggaan kita ya. Iya, masih tetanggaan. Gitu. Oke, saya juga serpong nih, jadi masih dekat ya. Oh iya. Ada Kak Ramti, salam kenal sebelumnya ya, Kak Susi. Ada Kak Ramti, Assalamualaikum, Kak, dari daerah mana nih? Waalaikumsalam, dari Kedaung. Dari Kedaung? Ya, teman Kedaung yang Kedaung itu di dekat mana? belum Ciputat. Oh, Ciputat. Oke, masih Ya. Tangsel ya. Oke. Salam kenal, Kak. Ya. Baik, ada Kak Silvi.
Ada Kak, oke ini masih off cam ya. Ada Kak Hana, Kak Hansat, Kak Risma, Kak Rahman, dan Kak Wirda. Semoga yang lain juga terus bisa mengikuti kita ya. Oke, ya balik lagi kepada pertanyaan saya. Apakah sudah tahu nih kalian-kalian ya yang ikut join gitu ya ke acara kita Yuki Community ini? Temanya apa ini yang kita bahas ini? Oke, sebelum itu kita santai-santai aja ya, nggak perlu seserius yang apa ya antara mahasiswa dan dosen gitu kan begitu serius gitu ya. Enggak, santai aja. Kita kali ini santai aja. Kita berdiskusi bersama-sama ya teman-teman ya. Kita saling sharing gitu ya. Baik itu ilmunya nanti bisa bermanfaat dan bisa apa namanya digunakan oleh kita dalam sehari-hari seperti itu ya. Oke. Oke. Mana nih? Mana nih? Ada yang tahu nggak sih tema kita kali ini? Coba dong. Dibuka dong mic-nya. Waduh malu ya. Oke, jangan lama-lama deh. Saya juga udah nggak sabar nih pengen tahu sharing dari kakak-kakak ini gitu kan ya. Oke, tema kita kali ini adalah culture shock. Wow, culture shock. Maksudnya apa? Apa yang harus dikejutkan gitu ya dengan tema kita kali ini gitu. Nah, culture shock seolah-olah seperti kayak budaya yang mengejutkan gitu. Mungkin seperti itu ya bahasa terjemahannya gitu ya. Mungkin nanti kita lebih tahu lebih dalamnya lagi dari pemateri pertama ya, yaitu Kehanifahan Jani. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Tapi sebelum itu, kalian di sini sudah ada yang mengikuti kita belum medsosnya, yaitu di Instagram _community dan Telegram juga ada, lalu di YouTube juga ada. Jadi bagi yang belum, dipersilahkan ya untuk meramaikan komunitas kita yaitu _community. Ditunggu teman-teman. Nanti setelah pemateri pertama, jangan lupa dipersiapkan tampilannya ya sebaik mungkin, jangan sampai membuka aurat karena kita ada sesi dokumentasi setelah pemateri pertama. Jadi itu salah satu aturan kajian kita kali ini gitu ya, yaitu menutup aurat. Kedua, kita harus aktif dalam berdiskusi. Yang ketiga, kita harus apa ya teman-teman? Ada yang mau menambahkan? Dalam nanti pemateri menyampaikan itu mungkin mohon di mute ya, jangan berisik gitu. Kecuali saya. Oke, langsung aja saya mau berdiskusi langsung dengan pemateri pertama yaitu Kak Hanifahan Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Sebelumnya Allah. kedengeran kan? Suara aku jelas nggak? Kedengeran sih, tapi kalau aku agak mendem ya. Tapi yang lain nggak tahu sih gimana. Tapi jelas sih. Gimana yang lain? Coba tes mic dulu. Udah mungkin dipegangin aja kali biar jelas ya. Oh. Kok kayak gini jelas nggak? Jelas. Lanjut. Ya. Oke. Gimana? Oke. Kak Hani, tema kita kali ini kan culture shock ya Kak. Masya Allah. Kayaknya apa sih yang mau di-share nih tentang kejutan apa gitu kan yang membuat kita kayaknya seolah tema ini kayak membuat kita bingung gitu kan. Maaf. Jadi apa nih Kak yang dimaksud tema kita kali ini? Gitu. Mungkin bisa langsung disampaikan secara materi. Silahkan. Oke. Sebelumnya kakak operator tolong disiapkan share screen-nya. Sambil menunggu operatornya, aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makasih buat semuanya panitia Yuki yang alhamdulillah hari ini aku dikasih kesempatan buat jadi pembicara di mana bukan cuma memberikan sebuah pengetahuan doang, tapi kurang lebih memberikan sebuah pengalaman juga. Bahkan teman-teman bisa sharing balik juga nanti ke kita semua.
Dan juga kepada peserta semuanya teman-teman yang insya Allah selalu Allah berikan kesehatan dan keistiqomahan dalam agamanya, sudah mau menyempatkan diri di siang hari ini yang dimana biasanya lebih asik kita itu apa bocan kali ya, apakah bobo cantik ya gitu Bobo ya daripada cantik. siang kayak gini, apalagi kalau di daerah rumahku sih ini udah agak mendung ya gimana di rumah teman-teman yang pasti mendukung banget buat tidur ketimbang ikut kajian gitu ya kan. Ya tapi balik lagi pasti manfaatnya lebih banyak ikut Masya kajian Allah. ketimbang tidur. Amin, amin. Oke, kita mulai aja ya. Tema ini ya sebelumnya aku juga mau ngingetin nih, Masya Allah sekarang Yuki udah Gen Z Talk yang ke-27, seperti yang tadi Kak Fitri bilang, teman-teman bisa cek kajian lainnya di YouTube. Dan yang sekarang udah edisi ke-27, insya Allah kita bakalan bahas tentang culture shock. Di situ udah ada tulisan lagi, captionnya dikit, akan terjadi tiap perubahan fase kehidupan. Kak. Ya, pertama kita bahas dulu, emangnya tuh culture shock itu apa sih? Nah, tadi kan yang Kak Fitri bilang kan, apakah itu kejutan budaya gitu? Cuma bisa kita sebut mungkin bahasa Indonesianya kali ya, yang baik dan benar itu sebutnya adalah gegar budaya, di mana suatu perasaan yang bisa berupa perasaan bingung, gelisah, bahkan atau cemas diakibatkan seseorang yang sedang beradaptasi terhadap sebuah perubahan lingkungannya. Dan di sini perlu diperhatikan juga hal tersebut ini sebenarnya adalah hal yang wajar loh teman-teman semua. Jadi sebaiknya kita itu nggak terlalu terlarut untuk terlalu terlarut dalam keadaan ini gitu sehingga membuat kita jadi kepikiran terus sehingga sulit beradaptasi. Nah kayak gitu. Ngomong-ngomong soal culture shock nih, insya Allah hari ini kita bakalan bahasnya lebih membahas ke culture shock versi maba. Kan baru-baru ini kalender pendidikan baru kan ya teman-teman, semester baru, adik-adik kita pada masuk sekolah atau naik kelas kayak gitu. Jadi kita bakalan bahas tentang maba versionnya kayak gitu. Terus abis itu pada intinya seseorang ini yang menghadapi culture shock ini perubahan lingkungannya terjadinya itu bisa berupa bahasanya, misalkan di teman-teman yang misalkan ada yang berkesempatan sekolah untuk di luar daerah atau bahkan Masya Allah di luar negeri kayak gitu, pasti akan mengalami yang namanya culture shock ini, di mana pasti dari segi bahasa aja pasti berbeda kan. Ditambah kita itu tinggal bukan di tempat yang biasa kita nyaman, kan kita tinggal di rumah orang tua kita yang dimana ada orang tua kita atau saudara-saudara kita. Pokoknya memulai segala hal yang baru, di mana di tempat tersebut itu pasti ada perilaku, kebiasaan, atau nilai-nilai sosial itu yang tentunya yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah dapat referensi itu, tapi tiba-tiba kita mau nggak mau dihadapkan seperti itu. Nah, jadi culture shock itu biasanya diakibatkan oleh hal tersebut gitu. Walaupun nggak menutup kemungkinan ya, maksudnya ada teman-teman yang mengalaminya itu dengan perasaan gembira, di mana mereka tuh mungkin merasa tertantang di mana memulai hal yang baru, keluar dari zona nyaman, jadi mereka itu merasa lebih excited ketimbang perasaan gelisah ataupun cemas kayak gitu. Cuma pada intinya kurang lebih perasaan ini lebih dominan kepada orang-orang yang merasa itu tuh perasaannya itu lebih cenderung ke arah bingung dan gelisah kayak gitu. Habis itu, iya Kak, next slide selanjutnya. Nah, identifikasinya nih, kira-kira apa aja sih nih ya seseorang yang bisa terkena culture shock ini? Yang pertama, menarik diri dari lingkungan baru. Yang kedua, diliputi rasa tidak berdaya. Kalau menurut aku sih ya, poin 1 sama poin 2 ini cukup berhubungan ya, di mana kayak aku bilang tadi sebelumnya, kita itu dihadapkan suatu lingkungan yang baru, di mana keadaannya itu bukan yang biasa kita hadapin, bukan yang biasa kita ibaratnya kita makan sehari-hari seperti kita keluar lihat tetangga, atau nggak seperti kita keluar sama teman-teman mainan kita yang biasa kita main kayak gitu. Jadi karena keadaan di sini dia baru, di mana pasti dia lebih cenderung menjadi seorang pengamat ya kan. Sering nggak ditemui gitu ya. Seperti yang aku bilang di awal, kita bakalan bikin
versi mabanya ya. Jadi kita berusaha cocok lagi versi mabanya nih ya Kak. Misalkan contohnya nih, seorang maba nih ya, pasti teman-teman pernah punya pengalaman nggak kayak gini? Daftar di sekolah atau enggak di tempat yang baru tanpa ada seseorang pun yang mengenali kita. Itu pasti rasanya ketar-ketir banget kan, maksudnya kayak, wah Banget. si ini, iya. Kayak Ibaratnya, orang cengok. Punten nah ya, iya, kayak orang cengok. Kayak bingung. Ya Allah, gak ada teman sama sekali. iya bener banget. Apalagi mungkin lebih kerennya istilahnya mungkin nggak ada teman seperjuangan kali ya Kak gitu. Ibaratnya mau Betul. susah, mau susah nggak ada yang bisa diajakin, nggak ada yang kenal gue gitu, nggak ada yang ngertiin gue gimana gitu kan. Terus itu, jadi ya kurang lebih pasti lebih berkesan menarik diri dari lingkungan gitu. Mungkin awal-awal mungkin kita akan merasa sedikit ansos kali ya, dimana apalagi yang keadaannya ini kita sendiri nih, dimana teman-temannya udah punya circle nih, dia datang dari daerah yang sama, atau enggak dia emang dulu teman SMP bareng, teman TK bareng, abis itu ketemu lagi di tempat kuliahan, itu gak kebayang kan, sedangkan melawan diri kita ya emang benar-benar tuh sendiri gitu doh. Nah makanya diliputi perasaan tidak berdaya. Maksudnya berdaya ini bukannya nggak bisa ngapa-ngapain ya teman, maksudnya perasaan tidak berdaya ini cenderung emosionalnya aja gitu loh. Ditambah mungkin ya dia masih mengamati gitu, masih mencari-cari gitu, berusaha memahami keadaannya ini seperti apa. Terus yang ketiga, terlalu sering berkomentar. Sebenarnya konotasi komentar di sini ini bisa kita sebut, bisa kita bagi jadi dua aja ya. Pertama kalau yang negatifnya mungkin bisa kita sebut sebagai mengeluh kayak gitu. Jujur sih, pasti kan namanya manusia ya, tempatnya berkeluh kesah. Allah kan juga udah bilang gitu, pasti kerjanya ngeluh kayak gitu. Jadi pasti ada aja tuh yang dikomentarin. Ih, atau enggak dibandingin juga, ih perasaan dulu gue nggak kayak gini deh. Ih dulu perasaan nugas deadline nggak gini-gini amat. Ih perasaan dulu kerja kelompok nggak gini-gini amat. Dimana kalau kuliah kan setiap mata pelajaran pasti selalu ada kerja kelompok, selalu ada presentasi, ya kan? Jadi itu kan pasti bakalan jadi culture shock banget kan buat teman-teman yang dulu mungkin SMA-nya yang dimana lebih banyak tugas individu ketimbang kelompok kayak gitu. Untuk mungkin teman-teman sekolahnya di bagian teknik, yang fakultasnya teknik pasti laporan dan laporan lagi. Nah, laporan itu pasti kebanyakan juga ya kerjanya kelompok kayak gitu. Jadi ya terlalu sering berkomentar ini, kalau terlalu sering pokoknya itu sehingga kalau itu malah membuat kita down, justru itu bakalan membuat kita makin terpuruk. Yang tadi kayak slide sebelumnya kan, jadi dia itu merasa kesulitan. Jadi nggak boleh berlarut akan hal tersebut kayak gitu. Jadi boleh berkomentar, tapi tidak berdampak negatif kepada kita gitu, usahakan. Yang terakhir adalah homesick hingga depresi. Yang udah aku sebutin tadi juga, ini keadaannya misalkan kalau kita itu bersekolahnya keluar dari daerah tempat kita tinggal, entah misalkan ke luar daerah atau enggak ke luar negeri kayak gitu. Jadi kadang perasaan homesick itu apa ya bahasa Indonesianya? Oh, rindu rumah lah gitu, kangen sama rumah gitu loh. Kadang kan kangen sama masakan ibu atau enggak mungkin kangen dimarahin gitu, kangen ribut sama saudara kayak gitu. Ya hal-hal itu pasti tiba-tiba datang aja gitu. Nah, kalau berlarut lagi hingga depresi kayak gitu. Jadi kadang buah dari homesick ini kadang membuat kita menyadari juga ya, maksudnya dulu kan aku pengalaman juga sekolah di luar daerah, walaupun jenjangnya masih SMK. Emang namanya juga penyesalan ya, penyesalan mah datangnya mah di akhir ya Kak, kalau di awal mah namanya pendaftaran. Jadi bahkan yang maksudnya kangen ribut sama saudara itu tuh jadi hal yang kayak, iya ya kangen ya sama saudara gitu, ribut gitu. Padahal kalau di rumah ya boro-boro, kalau bisa menjauh deh lu dari gua kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi membuat kita sadar bahwa hal-hal tersebut itu ternyata harusnya diapresiasikan kayak gitu. Lanjut Kak. Nah, di sini aku udah buat mind map culture shock maba edisi maba nih. Yang pertama, kita lihat dari angka berdasarkan arah jarum jam ya, yang ini dari kanan. Yang pertama itu kita bahas nggak pakai seragam. Bener gak Kak? Kuliah kan nggak pakai seragam kan Kak? Ketimbang kita, maksudnya jenjang pendidikan wajib SD, SMP, SMA, ya kan? Kalau itu kan wajib ya pakai seragam. Mungkin kalaupun ada pakai seragam, kayaknya aku tahu deh. Mungkin seperti teman-teman yang kuliahnya fakultas pendidikan guru, entah PGSD atau PG seterusnya, kayaknya ada wajib pakai seragam ya Kak? Seragam
pramuka kalau nggak salah ya, mungkin itu pun ya sekali aja gitu, nggak tok kayak kita kayak SD, SMP, SMA kan, hari ini pakai seragam itu ya wajib, hari itu harus pakai seragam itu gitu. Sedangkan seorang maba atau mahasiswa ya nggak wajib pakai seragam kayak gitu. Lalu yang kedua, nggak salaman sama guru kayak gitu. Ini sebenarnya pas aku juga pas pikir-pikir, "Hah, iya juga ya," gitu. Sedangkan kalau di sekolah dulu kan kita diwajibkan dengan budaya, 3S kan, senyum, sapa, salam, ya kan. Nah, salah satunya ya salaman dengan guru, maksudnya salamannya memang berjabat tangan ya, teman-teman. Sedangkan kalau sebagai mahasiswa, gimana ketemu dosen? Kalau bisa mah nggak ketemu dosen sih kayaknya ya, maksudnya Ngumpet. menghindari gitu. Iya, makanya ketimbang Apalagi makanya kalau ketemu dosen yang killer ya guys, itu langsung deh. Aduh, ada dosen itu langsung deh ngumpet. iya, langsung makanya hal itu pasti sangat dihindarin kan, maksudnya banget. ketemu aja nggak mau apalagi salaman gitu ya. Ya ampun. Lanjut lagi. Habis itu yang ketiga adalah titip absen. Masalah budaya titip absen ini kayaknya sering jadi omongan ya sama teman-teman yang lain yang mahasiswa gitu. Tapi kalau pengalaman aku, kalau menurut aku ya, pengalaman aku pernah, nggak sering ya teman-teman ya, nggak sering. Titip absennya itu aku bukannya bolos, kalau aku pernahnya kayak gini. Kan kadang ada nih beberapa dosen itu kan pasti punya style tersendiri ya, entah dia mau masuknya kapan, ada yang strict datangnya tepat waktu, ada yang emang ya santai aja datangnya telat-telat gitu ya kan. Nah, kebetulan aku tuh pernahnya ada keadaan dosennya itu yang agak nyantai nih orangnya. Jadi setelah pergantian pelajaran tuh aku tuh biasanya suka diajak ke kantin gitu. Karena jarak kantin dan kelas itu lebih jauh ketimbang ruang dosen dan kelas itu, jadi kadang aku tuh suka nitip absen kayak gini nih ngomongnya. Nanti kalau dosennya udah datang, tolong ya absenin gue kayak gitu. Tapi kalau ditanya kemana, bilang aja tuh lagi ke kamar mandi kayak gitu. Kalau pengalaman aku kayak gitu ya kak gitu. Mungkin teman-teman lain punya pengalaman lain gitu. Tapi tunggu dulu. Pengalaman itu masih dilakukan nggak ya? Nanti ketika offline, tapi kayaknya nggak keburu offline sih ya, kamu udah bye-bye ya? Iya, nggak tahu deh nanti kalau S2, amin. Amin. Tapi ngomong ke kamar mandinya itu aku benar ke kamar mandi, maksudnya ibaratnya aku nggak berusaha bohong ya, gimana ya, entah itu disebut apa, aku juga nggak tahu hukumnya ya kan, tapi pada intinya aku bakal ke toilet juga, cuma aku nggak nyebut aja, nggak sekalian melipir ke kantin bu, pak, kayak gitu, enggak, kayak gitu ya, itu mah jadi rahasia bersama aja lah antar teman. Terus habis itu yang selanjutnya makalah 404. Kenapa aku pakai istilah 404? Teman-teman tahu kan misalkan sering akses situs entah Gitu ya. searching, betul, not found atau enggak ternyata konten itu tuh rusak jadi nggak bisa diakses gitu. Kenapa aku pakai istilah ini? Maksudnya setiap bikin makalah pasti ada aja masalahnya kan, entah tiba-tiba niat yang nggak kekumpul lah, atau enggak nunggu hamin besok lah ya kan, udah mau ngalahin ini aja yang bikin candi itu siapa kak? Yang bikin candi Prambanan ya, yang Roro Jonggrang, yang penting sehari besok langsung jadi gitu, bikin makalah tuh kadang ada. Sangguriang. Nah ya betul ya. Aku sempet tuh ada nemuin kata-kata kayak gini, halah lu ngapain bikin makalah jauh-jauh hari, itu Sangkuriang aja bikin candi, bikin 1001 candi cuma semalam gitu, dia nggak gelagapan kayak gitu. Tapi itu bukan konsep yang benar ya teman-teman. Jadi maksudnya jangan ditiru gitu. Mau profesional ataupun amatir itu tidak disarankan ya. Maksudnya ya pasti beda ya. Walaupun ada lagi istilah usaha tidak akan mengkhianati hasil, tapi tergantung juga ya dosennya mau seperti apa kayak gitu kan. Ya tapi ya balik lagi kita mah tetap aja berusaha kayak gitu. Terus habis itu selanjutnya kerkol juga nggak terlepas yang namanya maba pasti nggak terlepas dari kerja kelompok ya. Dimana kerja kelompok itu ya yang ngerjain mah ngerjain, yang enggak ya yang ngerjain mah iya kayak gitu. Jadi kadang kerkol itu ya win-win solution aja gitu. Kalau dulu ini bukan pengalaman aku saat maba ya gitu. Nggak usah jauh-jauh ya daripada nunjuk orang, jadi aku mungkin agak buka aib dikit kali ini ya. Jadi kalau dulu tuh aku tuh nih kalau nggak mau kerja kelompok ini emang agak sedikit kapitalis ya, nggak apa-apa bayar aja kayak gitu. Aku udah kayak gitu, lu nggak mau ngerjain kan gitu, daripada kita nggak sama-sama susah gitu. Jadi ibaratnya aku yang ngerjain inputnya, dia yang biayain outputnya kayak gitu. Jadi ya kita win-win solution gitu.
Sebenarnya kayak gitu, itu bukan hubungan yang sehat ya teman-teman, di mana emang sih gitu, kita nggak dirugikan, tapi secara nggak langsung kita tuh merugikan teman-teman kita, di mana justru di kemudian hari jika mereka selalu diperlakukan seperti itu, mereka nggak akan terbiasa kayak gitu. Sehingga ketika mereka udah nyusun tugas akhir, nah mereka itu kalang kabut. Sejauh itu sih yang pengalaman aku, apalagi aku lihat teman-teman aku secara langsung. Terus habis itu presentasi 404 sekarang. Ya presentasi nggak hubungannya nggak jauh juga ya dari kerja kelompok. Yang presentasi yang kalau ngomongnya banyak mah biasanya sinyalnya sih 4G ya. Kalau yang ngomongnya dikit ya udah 3G. Makin sana makin edgy. Lama-lama mungkin sinyal X kali ya kayak gitu. Ya itu yang ada hubungannya juga ya maksudnya dari intinya dari penyusunan makalah dan kerja kelompok gitu. Maka kita akan lihat di hasil buahnya itu di presentasinya kayak gitu. Makanya. Jadi ya pasti teman-teman ngalamin lah semuanya seperti itu. Banget. Ya makanya sebenarnya, nah selanjutnya lagi si ambis. Teman-teman tahu nggak si ambis? Kakak tahu nggak si ambis? Si ambis. Ya, sebenarnya ini sebenarnya istilah sih. Ini kita udah masuk pengkategorikan mahasiswa mungkin. Artinya si ambisius. Betul. Si ambisius. Makanya kadang si ambisius ini bukan kadang, tapi memang terkenal mungkin bisa kita sebut mahasiswa yang rajin kali ya, bahasa sederhananya, atau enggak ya teladan, atau enggak bahasa lainnya mahasiswa yang manjat, ya kan? Kalau aku dulu pernah digituin manjat, tapi bukan kuliah, mahasiswa bukan. terniat. Ya betul. Misalkan salah satu ciri-cirinya dia itu mungkin duduknya mungkin di depan, tapi sebenarnya duduk nggak menjamin ya gitu. Maksudnya balik lagi ke pilihan dia. Tapi dia biasanya rajin mencatat, aktif dan lain-lain. Pokoknya si ambis ini ya karena dia ambisius pasti tujuannya itu adalah hal yang baik, bukan hal yang baik, hal yang bagus. Entah dapat IPK yang tinggi atau enggak dapat nilai yang bagus dari dosen dan lain-lain. Pokoknya berbanding terbalik sama lawannya ya, yang non ambis. Pasti teman-teman tahu gimana yang non ambis, seperti yang udah dicontohin tadi dari ngerjain makalah, kerkol maupun presentasi ya gitu. Jadi si ambis ini ibaratnya bisa kita highlight lah, karena yang jadi si ambis ini nggak banyak kayak gitu loh. Dan balik lagi itu pilihan kayak gitu, mau jadi si ambis atau ya emang mau yang ini aja non ambis. Iya. Makanya kalau di kampus aku itu dulu pernah ada dosen, dia itu namainnya itu berdasarkan tempat duduk. Maaf ya kalau aku salah. Di sini kalau nggak salah ada teman kampus aku gitu, mungkin bisa benerin. Kalau nggak salah dia nyebutnya itu ashabul waro sama ashabul amama. Ada tuh dosen kayak gitu nyebutnya. Jadi apa tuh? Jelasin. Buddha yang duduk waro itu di belakang ya kalau nggak salah. Aduh bahasa Arab ya, astagfirullahaladzim, udah lama gak kuliah. Coba Kak Yuli, mohon bantuan. Ya betul. Ya, jadi kalau mahasiswanya yang duduknya di belakang, ya kalian yang ashabul waro ada pertanyaan nggak? Tapi tuh ngomongnya sambil kayak gimana gitu. Kayak gitu. Atau enggak, nih yang ashabul amama juga gimana kayak gitu. Jadi kayak kita itu walaupun sesama teman kayak sering dibenturkan gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bagi aku sih itu lucu ya kayak gitu. Ya terserahlah dosennya mau berkata apa ya kan, karena dosen kan selalu benar ya kan. Iya betul. Makanya jadi ya kayak gitu, jadi disebut ini kalian duduk di depan, kalian duduk di belakang gitu. Dan beliau sudah menyatakan ini pasti kalau duduknya di belakang, kategori pemahamannya sekian persen, yang di depan duduknya sekian persen kayak gitu. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Yang terakhir nih, kupu-kupu, kuda, ayam. Lah, emang di kampus ada 3 binatang ini nih Kak Fitri. Maksudnya apa sih? Ya Allah, apa kaitannya gitu loh? Coba. Nih kalau kupu-kupu, kira-kira ada yang tahu nggak kupu-kupu itu apa? Kupu-kupu. Bukan kupu-kupu yang bukan kupu-kupu yang di bunga ya. Apa ya? Suka terbang kuliah pulang. Apa sih? Iya betul, kuliah pulang. Oh, kuliah pulang. Ya Allah, mahasiswi. Bukan berkehidupan, maksudnya kegiatan dia kuliah itu setelah kuliah ya pulang gitu. Itu mungkin dia banget berarti. Sebenarnya juga kayak gitu ya. Makanya
mungkin nggak nongkrong dulu atau nggak tidak disibukkan dengan berbagai kegiatan organisasi yang lain. Jadi ya kuliah pulang atau nggak nih yang kuda ini sebenarnya emang agak jarang ya. Sebenarnya ini tambahan aku aja. Kalau kuda itu adalah kuliah. Ayo, ada yang bisa nebak? Apa-apa? Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Ada dong. Siapa Ada dong? dong, sebut dong. Kuda. Apa ya singkatannya? Kuliah. Datang. Kuliah. 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 Kok bikin mikir ya? Ayo dong yang lain. Mungkin bisa. Dagang. Kuliah. Asik banget. Kuliah dagang. Tahu nggak kakak? Kuliah dagang kan ada juga mahasiswa seperti itu. Ada aja emang. Bener, ada aja. Tapi nggak Kalau- banyak loh. Emang nggak banyak kayak gitu. Malah dulu aku pernah nemuin teman kayak gini loh kak. Dia ini sebenarnya balik lagi ya. Ini prinsip yang salah ya. Dia pernah bilang gini. Gue itu masuk sekolah ya demi dagang kayak gitu. Kalau lu pada nggak beli dagangan gue ngapain masuk ke sekolah kayak gitu. Itu salah besar kayak gitu. Jadi dia tujuan berkuliah itu, ya tujuan bersekolah itu bukan untuk menuntut ilmu gitu, tapi untuk berdagang kayak gitu. Masya Allah, beda persepsi begitu ya. Ya makanya baru tahu kan. Itu sudah Pikirannya itu kapitalis banget itu. Iya. Makanya kuliah dagang. Masya Allah. Terus yang terakhir ini adalah Ayam. yang terakhir adalah ayam. Ayam. Ya, kalau itu kampus ayam, teman-teman tahu istilah kampus ayam? Mungkin teman-teman yang nggak tahu bisa searching di YouTube. Kok Di kampus YouTube, ayam? di Bukannya Google. ayam kampus ya? Iya, ayam kampus. Ya, sama aja lah. Apa tuh itu yang Emang beda ya? yang ini bukan sih yang sosokan terkenal gitu atau dia paling heboh Iya. sendiri gitu atau Biasanya terkenal dengan rupanya yang terawat, yang cantik, kayak gitu. gitu. Ya, seperti itu lah. Teman-teman bisa searching sendiri lah ya. Oke, Nanti seperti oke. apa kalau kepo. Tapi yang terakhir ini sangat tidak dianjurkan untuk Jadi memilih ayam. jalan Untuk ninja jadi itu ayam. ya. Untuk jadi ayam. Untuk jadi ayam. Jangan jadi pilihan jalan ninja ya. Jadi ada Jadi hewan apa yang direkomendasikan sebagai mahasiswi? eh, gimana ya? Hewan apa nih kira-kira? Kalau aku jujur ya, kalau aku sih kuda. Tapi aku kudanya ada 2. Kuda Apa tuh? kuliah dagang dakwah. Masya Asik. Allah, keren banget ya. Coba dong nanti yang offline mohon disiapkan itu ya, kuda. Dapat ini kuda doang. Iya. Tapi iya. Misalkan kakak tahu, aku udah sampai ke gap sama ketua BEM loh. Wih. Gara-gara dagang. Iya. Ini ada ceritanya. Oke. Karena udah ketahuan dagang di tengah-tengah lagi ngampus. Sebenarnya aku lagi jam kosong, tapi kan ketemu kan sama teman-teman yang lain. Ke gap tuh sama ketua BEM ya kan. Ke gap, teman-teman yang nggak tahu arti ke gap itu artinya adalah ketangkep basah lah kayak gitu. Dia kayak ngelirikan diem aja gitu. Cuma kayaknya dia ngodein teman yang lain yang akhwat juga, bilang maksudnya kayaknya jangan dagang. Cuma karena kejadiannya itu dia baru menjabat sebagai BEM, qadarullahnya dia itu bikin program dagang buat mahasiswa. Iya. Justru malah mensupport ya. Iya, kayak gitu. Masya Aku udah Allah. kayak gitu. Banget dong ya, mahasiswi kuda ini. Iya. Mungkin iya. Tapi jangan ditiru ya teman-teman kayak gitu. Emang sedikit beresiko kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nekat ya coba aja, tapi tanggung resikonya kayak gitu. Iya. Memang setiap kampus itu berbeda kebijakan ya. Ada yang memperbolehkan, ada yang enggak sih ya. Biasanya kalau yang enggak itu yang kayaknya benar-benar ketat banget ya, benar-benar fokus banget untuk kuliah banget gitu ya. Kayaknya enggak ada ya, kegiatan selain kuliah gitu. Kayak kurang asik aja enggak sih? Kurang asik. Wah, bagi kakak kuliah gak asik? Enggak. Aku asik juga. Bahkan aku juga jadi pembeli gitu guys, walaupun nggak jadi ya. Karena tadi aku jadi seorang kupu-kupu. Bukan seorang, jadi sehewan kupu-kupu. Jadi kupu. Gitu. Ya kalau ya pulang ya. Gak apa-apa sih. Terus setiap orang punya style masing-masing ya. Maksudnya ya terserah mau menjalani seperti apa ya kan. Asalkan nggak keluar dari syariat aja. Lanjut lagi Kak, next. Lanjut. Nah, ya ini. Slide selanjutnya, pada intinya culture shock itu, jadi berbagai emosi akan datang silih berganti. Jadi teman-teman yang nikmatin apa? Nikmatin aja apa yang sedang terjadi ini. Jadi, tapi
nikmatin ini bukan berarti pasrah ya teman-teman, maksudnya ya udah pasrah gitu loh. Mentang-mentang gue susah bergaul ya bodo amat lah, mau dibully kek, mau enggak kek, mau ngumpulin tugas kek, mau enggak kek, ya enggak gitu juga ya teman-teman. Maksudnya di sini itu teman-teman harus tetap berusaha untuk menerima dan mencari pemahaman. Kan kadang-kadang gini ya masalahnya, sebenarnya culture shock itu terjadi kan maksudnya karena ada gejolak baru ya yang datang ke kita, jadi kita tuh kayak kaget kayak gitu loh. Mau nggak mau pasti diri kita khususnya pasti ada tameng nih yang keluar nih. Ih, kok ini kayak gini sih? Ih, kok itu kayak gitu sih? Ih, kan gak biasanya kayak gitu. Nah, jadi mau nggak mau ya menerima kayak gitu. Berusaha buat menerima, tapi menerima halnya di sini itu hal balik lagi ya, hal yang sesuai dengan syariat kita gitu. Bukan berarti kita menerima mentang-mentang kampus nih di kuliah nih teman-teman pada pacaran, teman-teman pada nongkrong malam-malam, kita ikutan juga. Ya kan namanya juga katanya menerima kan. Ya kita menerima lah kayak gitu juga. Dan setelah itu mencari pemahaman. Oh, itu tipe. Maksudnya di sini mencari pemahaman. Jadi ya teman-teman itu nggak ibaratnya nggak asal aja gitu loh menyikapi suatu kejadian atau suatu hal kayak gitu. Jadi teman-teman itu punya maklumat sabikoh di mana pengetahuan sebelumnya itu sangat mempengaruhi tindakan teman-teman yang akan dilakukan selanjutnya kayak gitu. Misalkan contohnya nih, kalau aku memutuskan untuk sebagai kuda ya bahasanya, kuliah dagang. Kalau aku nggak punya maklumat sabiko atau pengetahuan sebelumnya Islam yang kuat, ya bisa aja kayak aku bilang, wah kata Kak Fitri kan ini kapitalis banget ya. Atau enggak ya aku memegang prinsip teman aku juga, ngapain kuliah kalau gua nggak dagang, kayak gitu. Itu kan salah besar ya, harusnya kan niatnya nggak seperti itu, kayak gitu. Maksudnya ya balik lagi, dagang itu mungkin dagangnya itu sambil ngobrol sama teman-teman, sambil dakwah ngobrol gini loh, ih teman-teman, oh ternyata kayak gini ya pengalamannya ya, oh teman-teman kayak gini kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita tuh nggak akan stuck dengan prasangka kita sendiri, di mana menghindari juga nih komentar-komentar negatif yang berujung cuma keluh kesah aja gitu kan. Semakin banyak mengeluh kan itu justru merugikan kita kan. Nah, habis itu, nah di kalimat yang terakhir, karena memang begitu resiko ketika keluar dari comfort zone. Comfort zone di sini itu maksudnya adalah zona nyaman ya. Kayak aku bilang tadi, mungkin teman-teman yang sekolahnya, yang mungkin berpendidikannya keluar dari rumah tempat tinggal, seperti keluar dari daerah atau bahkan keluar negeri, pasti akan mengalami hal ini. Keluar dari zona nyaman, di mana misalnya kalau di rumah ada yang masakin, makan tinggal makan. Coba kalau kita nggak tinggal di rumah, mana makan harus nyari sendiri, duit harus dicukup-cukupin, ya kan? Jadi tentu mungkin dari segi lifestyle kita maupun nilai sosial dan perilaku sosial pasti bakalan berbeda ketimbang kita apa yang biasa kita dapatkan sebelumnya, karena kita keluar dari zona nyaman kita. Dan balik lagi, maksudnya ini kan semua pilihan ya. Sebenarnya karena kita keluar dari zona nyaman ini, sebenarnya kita secara nggak langsung upgrading kehidupan kita gitu loh. Kan khususnya nih ya, sebagai seorang mahasiswa itu sebuah keputusan juga kan. Teman-teman pasti juga menemukan kan ada temannya yang tidak melanjutkan sekolah untuk sebagai mahasiswa, di mana mungkin ada yang langsung menikah atau mungkin ada yang langsung kerja atau mungkin dan lain-lain lah, segala urusan mereka kayak gitu. Tapi semua pilihan itu pasti ada resikonya. Nah, seperti itu. Oh ya, di sini kan ada gambar-gambar. Nah, yang kayak aku bilang nih, jadi culture shock itu bukan cuma akan terjadi ketika kita itu pergi ke luar negeri, teman-teman. Enggak itu doang, atau enggak keluar daerah. Cuma balik lagi ketika kita sudah upgrading fase kehidupan kita, misalkan nih, teman-teman yang awal dari single-ilah nih, Masya Allah ya single-ilah. Semoga tetap dikasih keistiqomahan sama Allah. Habis itu, memilih fase kehidupan, upgrade lagi, menyempurnakan separuh agamanya, itu kan pasti ada aja kan culture shock-nya, di mana mungkin yang biasanya nggak hidup sendiri, tiba-tiba ada yang harus diurusi, tiba-tiba ada keluarga baru dan lain-lain. Apalagi ketika nanti punya anak, pokoknya bertambah lagi. Jadi culture shock itu bukan seakan-akan cuma masalah kita hijrah ke suatu tempat, mendatangi tempat yang lain atau nggak bertemu dengan orang yang baru, itu nggak sesimpel itu loh. Kayak gitu. Nah, mungkin sedikit pancingan buat pembicara yang kedua, di mana culture shock yang dibahas itu nanti yang tadi udah aku sebut masalah hijrah kan. Contohnya di kita seorang mahasiswi
seorang mahasiswi, seorang akhwati fillah, seorang perempuan, di mana keputusan berhijrah itu tentu nggak akan gampang ya kan teman-teman. Apalagi seorang perempuan kan dari segi rupanya aja nih bisa kita bandingkan kan. Kalau seorang laki-laki yang hijrah, maksudnya hijrah itu bukan hijrah balik ke bukan hijrah dari satu tempat ke tempat lain ya, tapi hijrah dari kehidupan yang dulu, meninggalkan kebiasaan yang dulu yang mungkin jauh dari Islam dan kembali berusaha untuk memahami bagaimana berkehidupan secara Islam, kurang lebih hijrahnya seperti itu. Nih, kalau yang laki-laki kan pasti dari segi berpakaian aja. Kalau laki-laki auratnya itu sebatas apa sih ketimbang perempuan ya kan? Perempuan itu pasti auratnya lebih banyak gitu. Mungkin teman-teman yang mungkin sebelumnya belum berhijab, mau nggak mau harus menutup kepalanya. Abis itu harus menggunakan pakaian yang lebar dan panjang kayak gitu. Sebenarnya semuanya pasti bakal di-upgrade kan dari kebiasaan yang dulu kita anggap nyaman, tapi kita keluar dari kebiasaan itu ya, itu memang pilihan yang berat kayak gitu. Cuma balik lagi kalau itu memang sesuai dengan perintah Allah dan juga merupakan tuntunan dari Allah dan syariat, ya kenapa enggak? Harusnya kita nggak meragukan itu, ya kan teman-teman? Jadi ya semuanya balik lagi ke diri sendiri. Terlepas pasti teman-teman itu ibaratnya teman-teman tahu diri sendiri seperti apa, entah teman-teman itu berkepribadian introvert, extrovert atau ambivert dan segala macam lah, pokoknya teman-teman bisa menyesuaikan bagaimana menghadapi culture shock ini. Pokoknya pada intinya dua hal yang tadi yang udah aku sebut, maksudnya adalah menerima dan selalu berusaha mencari pemahaman. Terus habis itu, waktunya masih ada nggak Kak Fitri? Masih ada? Aku mau cerita sedikit lagi. Kebanyakan cerita sih kayaknya ya. Terlalu banyak curhat, tapi ya aku nggak punya pengalaman lain selain pengalaman aku dan teman-teman aku yang lain yang aku lihat. Ngomong-ngomong soal maba dan mahasiswa baru dan soal hijrah, qadarullah aku punya pengalaman dulu. Dulu pas aku sebelum jadi mahasiswa baru, aku kan sempat bersekolah di sekolah umum, sekolah SMK di Jakarta. Ya bisa disebut SMK-nya ternama lah kayak gitu, di mana lulusan tersebut akan mendapat stigma seperti ini. Wah, kamu lulusan itu ya, pasti dapat kerja, pasti kuliahnya kayak gini, pasti bakalan masuk di bidang tersebut kayak gitu. Pokoknya sudah akan diserbu dengan segala macam stigma-stigma yang melekat dari lulusan tersebut kayak gitu. Namun ketika aku kuliah, ibaratnya bahasanya banting setir lah gitu, nggak sesuai dengan jurusan aku, mulailah culture shock ini datang bertubi-tubi, entah itu datang dari teman, dari keluarga. Sebenarnya paling berat sebenarnya dari keluarga sih ya. Banyaknya bilang kayak gini, apalagi karena aku masuk ke lingkungan yang dulu umum, ibaratnya mungkin bisa kita sebut homogen, di mana nggak terlalu islami lah bahasanya kayak gitu. Jadi teman-teman itu ya cenderungnya yang bermacam-macam, ada yang liberal, kapitalis, mungkin ada yang feminis juga tanpa aku sadari kayak gitu. Masuklah ke lingkungan yang dunia kampusnya itu ya bisa kita sebut juga religius kayak gitu. Itu emang benar-benar jadi tolak ukur banget sih bagi aku kayak gitu, di mana banyak yang bilang kayak gini, oh kamu lulusan SMK itu ya, sayangnya aku ngelanjutinnya ke sini kayak gitu loh. Kesininya itu ke kuliah yang yang fakultasnya itu keagamaan ya kayak gitu. Sayangnya gitu. Padahal kan bisa lanjutin sekolahnya. Sempat juga tuh ada juga nih yang kapitalis sih, emang tadi cubit emang ya kalau ngomong kayak gini. Percuma ya sekolah, ngomongnya percuma ya sekolah SMK kemarin mahal-mahal tapi ngelanjutinnya kuliahnya kayak gitu. Di sisi Sakit lain ya? Sakit ya? Sakit tapi tidak berdarah kayak gitu. Oh, aduh. Okay. Di sini ditambah lagi, di sini aku simpulin ini, ditambah lagi ya yang aku perhatikan juga bahwasannya mungkin karena sistem pendidikan di zaman sekarang dengan zaman yang tidak dinaungi daulah Islam, di mana ya itu karena alhamdulillahirabbil alamin lagi aku qadarullahnya masuk fakultas agama. Jadi mereka itu menyayangkan kayak, kalau lulusan sana paling lo cuma jadi ustazah kan, paling cuma jadi guru. Kok aku ekspresinya jadi nyinyir sih? Pokoknya kayak gitu kurang lebih. Jadi yang di sini aku soroti, sedih ya, maksudnya keadaan sistem pendidikan sekarang itu
fakultas agama itu aja menjadi pilihan pertimbangan bagi seseorang. Ketangkep nggak Kak maksud aku? Kan Yes. ada nih fakultas misalnya bahasa Arab, fakultas sastra Arab, fakultas fikih, tafsir, hadis dan lain-lain gitu. Pasti ada lagi nih lawannya fakultas kedokteran, hukum, ekonomi dan lain-lain. Tapi di zaman sekarang itu hal tersebut itu tuh sudah dipisahkan dari kehidupan gitu ya, agama kayak gitu, kehidupan umum ya umum kayak gitu. Jadi maksudnya Apalagi sedih ya sistemnya kayak itu gitu. kapitalis ya. Kalau udah sistemnya kapitalis itu kan mensupport banget kayak mainannya untung rugi gitu. Kalau jadi maaf ya ini mah persepsi yang salah. Kalau jadi seorang ustadz, jadi ustazah, kira-kira nanti dapat untungnya segimana? Modal balik nggak ya? Gitu, kebalik modal nggak ya? Gitu kan? Ya pokoknya gitulah, itu yang persepsi yang salah sih guys. Tapi Iya, jangan. makanya. Makanya jadi maksudnya ya yang mungkin seakan-akan yang kayak Kak Fitri bilang tadi maksudnya bernilai sedikit ya ketimbang misalkan fakultas-fakultas mungkin bahasanya keduniaan lah gitu seperti hukum, kedokteran, kepolisian atau mungkin perpajakan dan lain-lain kayak gitu. Jadi sedih ya maksudnya mungkin karena maklumat sabikoh mereka seperti itu jadi menganggap fakultas bahkan hal tersebut itu tuh keluar dari mulut mereka sehingga berpendapat seperti ya sayang ya ngelanjutinnya fakultas itu gitu loh. Padahal mereka nggak mikir ya maksudnya kok aku jadi kayak gini ngomongnya, masuk fakultas agama itu nggak semudah yang kalian pikir gitu ya kan, maksudnya yang aku dapat sih sejauh ini aku mikir gimana ya, hitung-hitungan memang nggak ada teman-teman kayak gitu loh. Ini mungkin bisa jadi referensi teman-teman ya kalau mau masuk fakultas seperti misalkan ya keagamaan ya, tapi bukan yang sastra, bukan yang berbahasa ya. Matematika memang nggak ada, cuma pemahamannya ini loh teman-teman. Teman-teman itu bakalan mungkin pas awal-awal bakal terasa tiap hari kayak denger kajian terus ya diisi sama ustadz ini itu gitu. Tapi secara langsung itu dosen, sebenarnya itu pelajaran ya kan. Itu menjadi sebuah pemahaman di mana bukan cuma teori doang gitu loh. Ini kan agama ya, agama itu pedoman dalam kita berkehidupan gitu. Jadi justru itu tuh menjadi sebuah mungkin bagi aku tuh tonjokan gitu loh. Gue udah tahu tapi gue tidak menerapkannya. Gue udah tahu tapi masih seperti itu kayak gitu loh. Jadi ya sebenarnya kita nggak boleh meremehkan setiap hal ya kan. Tiap orang pasti memiliki kesulitan masing-masing gitu. Entah menghadapinya seperti apa kayak gitu. Kurang lebih. Oke, begitu aja. Lanjut Kak, slide terakhir. Enggak, slide terakhir juga sih. Nah, ini testimoni. Ini kan tadi testimoni dari aku. Kecepatan Kak, masih selanjutnya. Testimoni ini aku dapat dari satu akun di IG, mungkin teman-teman bisa cek sendiri kalau mau lihat yang lain. Ini ibaratnya menyuarakan berbagai opini mungkin dari mahasiswa se-Indonesia nih. Yang pertama, ternyata kuliah itu senangnya pas keterima doang ya. Mungkin teman-teman bisa kebayang ya maksudnya ini dari apa. Mungkin kita kan pasti berekspektasi, ya ampun kuliah kayak gini, pasti gue bakal kayak gini, kayak Kak Fitri bilang ya kan. Nyatanya pas di tengah jalan, pas mau jalanin, kadang ada aja perasaan mau berhenti mau ini mau itu. Jadi ya nah iya, jadi cuma awalnya doang, cuma mungkin manis di awal doang gitulah kalau makan buah mah ya. Lanjut Kak. Terus testimoni yang kedua nih, gue kira jurusan gue mudah, ternyata mudah-mudahan bisa bertahan kayak yang tadi aku bilang kan, awalnya doang kan kayaknya sedang, pas udah ke tengah-tengah ini syukur-syukur deh mau nilainya kayak apaan tahu, yang penting lulus dah bertahan ya kan kayak gitu. Soalnya dulu aku sempat kayak gitu juga kan, maksudnya berambisi nih tapi ya Allah bisa lulus aja kayaknya udah syukur-syukur banget ya kan. Lanjut Kak, yang terakhir ini nih, yang terakhir nih, kuliah daring atau nggak punya darling kayak gitu. Bener nggak kira-kira teman-teman? Kuliah ngeri daring ya? Iya, ngeri lah, ngeri banget ya kan. Masya Allah. Apalagi kan nggak ketemu langsung ya. Oh ya, yang dari tadi aku jelasin itu mungkin lebih berkesannya itu vibes-nya maba-maba yang offline ya teman-teman, tapi ya kurang lebih kalau kuliah daring sebenarnya kayaknya persamaannya sama aja ketimbang sekolah-sekolah SD dan SMP yang lain. Mungkin perbedaannya mungkin jamnya lebih padat dan tugas-tugasnya lebih banyak kayak gitu. Mungkin kayak gitu aja. Ya next Kak. Terakhir. Dan terakhir. Alhamdulillah. Jadi gimana pengalamanmu? Tadi aku udah terlalu banyak yang menjelaskan pengalaman bersama Kak Fitri juga, mungkin yang menambahkan, mungkin teman-teman di sini sebelum masuk ke pemateri kedua mau menambahkan, memberikan pendapat atau enggak, mau curhat juga soal pengalaman dulu
entah dulu ataupun sekarang. Di sini teman-teman ada yang baru jadi maba, kan di sini kan nggak kelihatan ya teman-teman ini misalkan siapa nih. Misalkan kayak Kak Falza kan di sini nggak ditulisin kan ini Kak Falza semester berapa, atau nggak Kak Yuli, atau nggak Kak Maulida. Ya, mungkin teman-teman yang ingin bercerita. Ya, teman-teman dipersilahkan ya berbagi ceritanya. Seperti apa sih pengalaman kalian gitu ya? Pada on cam ya. Semoga benar-benar lagi menyimak gitu ya. Karena kan kita nggak tahu ya di balik pokoknya off cam itu. Mana nih? Perlukah disebutkan? Kalau disebutin kayaknya deg-degan ya. Kayaknya nggak SD, nggak SMP, nggak SMA, atau kuliah kalau disebutin tuh langsung deg-degan. Aduh, disebutin nggak ya, disebutin nggak ya? Semoga jangan gue, semoga jangan gue. Iya, maksudnya untuk diri sendiri kadang jangan kan dalam hal pendidikan seperti ini ya, maksudnya kita mengikuti seminar Zoom aja, kadang kalau disebutin bikin deg-degan gitu. Aduh, panggil lagi, aduh disebutin lagi. Jadi sebelum dipanggil, sebelum disebutin, inisiatif dong ya. Iya. Tapi kan kalau sekarang lesnya kan banyak kan tips and triknya kalau nggak mau jawab pertanyaan dosen, tiba-tiba, aduh Pak suaranya nggak jelas Pak, atau nggak, aduh jaringan saya jelek, atau nggak matiin aja data selulernya, matiin aja wifi-nya. Biar reconnecting ya teman-teman, itu cara yang salah ya teman-teman. Waduh banget itu. Jadi ngajarinnya enggak. Ngajarinnya iya. Mana nih itu yang berlaku tahu di aku tuh itu nggak berlaku yang alasan Hani tadi. Beda lah, itu kan jenjangnya. Itu kan ini mahasiswa. Oh iya, lanjut. Mahasiswa papan atas Biau, janganlah, udah nggak level guys. Yeah. Oke, yang on cam mungkin bisa apa tuh tadi? Berdiskusi gitu ya. Yang off cam juga, ayo dong, mana nih? Apa tuh ya? Sepertinya Shy Cat ini Kak Hanifa, aduh kayak aku. Aku malu-maluin kayaknya. Kayak gini malu-maluin. Iyalah malu-maluin banget. Mungkin yang lain. Ayo yang lain. Atau Kak Fitri lah, nggak usah jauh-jauh lah. Yang mungkin ini masih maba, ini kayaknya bukanya maba-maba 3-4 tahun. Dengerin, aku saya ngomong 3-4 tahun yang lalu kayaknya mabanya. Astagfirullahaladzim. Udah lama banget. Pak Falza, kamu jangan ketawa ya. Haram hukumnya. Saya udah 6 tahun Ibu Hani di maba, coba bayangkan. Ya, jadi kayaknya udah kelotok-kelotok, ibarat besi itu udah kelotok-kelotok gitu. Mungkin itu tuh yang maba tuh. Yang mana itu tuh? Wanita Yuki. Kan maba, walaupun mabanya level atas ya. Nggak apa-apa lah. Dong sharing gimana nih? Maba yang versi ini ya, daring ya Kak? Iya dong, kan sesuai kan dengan culture shock. Kira-kira untuk seorang Kak Aski nih, ya sebagai panitia Yuki, ini nggak sih merasakan culture shock nggak sih? Kan dibalikin pertanyaannya. Lempar-lempar ya. Iya, lanjut Kak yang masih bergelar maba. Iya, masih bergelar maba. Aduh, aku kayak ngerasa tua jadinya. Oke. Apa ya, culture shock itu berasa banget pas kuliah yang sekarang sih. Beda kalau kuliah yang dulu itu sama sekali kayaknya mulus, aman, tentram, damai gitu ya. Maksudnya nilai juga aman-aman aja, dosen juga baik-baik semua. Asik gitu. Aja nggak sih gitu ya? Iya, asik-asik aja gitu. Udah gitu kan aku tuh tipe mahasiswa yang ambisius gitu kan. Terus kalau misalkan ada kerja kelompok nih temen nggak sesuai dengan aku, udahlah cut, nggak usah ikut, udah cut gitu tiba-tiba tuh kayak gitu. Lempar. Itu ambisius banget ya, wah itu emang. Iya, ngeri ya. Sampai ngeri temen kerja kelompok kayak gini. Bener, sampai kan pas waktu kalau di aku tuh kan waktu itu bilangnya TA ya, tugas akhir bukan skripsi. Jadi kan kalau TA itu pas waktu masuk ke semester 8 udah dibagi kelompoknya, karena kalau TA aku tuh minimal harus 2 orang, nggak boleh seorang.
maksimal 3 orang. Nah, yang lain itu pada 3 orang semua. Nah, aku kan punya teman sohib nih ya, teman maksudnya satu pemikiran yang sama lah ya, sevisi dan misi gitu. Akhirnya aku dari mulai penelitian, kerja praktek sampai kemarin terakhir Pasti diskusi. kalau sekarang bahasanya satu frekuensi Kak, biar keren. Oh iya, satu frekuensi lah Frekuensi. ya. Sampai kemarin TA itu aku sama dia dan dosen aku tuh bilang gini, nggak mau nambah satu lagi, nggak Pak, makasih. Pokoknya aku udah sama dia aja. Aku nggak mau yang lain daripada yang lain itu nyusahin gitu kan. Terus kata dosen aku ditambah gini, ya benar daripada anak yang lain jadi benalu, mendingan berdua aja. Kan kita jadi, oh ya udah deh, oke gitu kan. Dosennya Aku juga gitu pernah deh. kayak gitu Kak. Tapi tau nggak, dosen aku bilangnya apa? Kalian berdua jangan digabung lah, dipisah aja. Oh, Kayak gitu. oh gitu. Kalau dosen aku enggak gitu. Dan berasa banget sih culture shock itu yang sekarang. Yang sekarang itu karena kan beda jurusan nggak sesuai, nggak linear lah ya, nggak linear. Dan itu tuh udah gitu daring juga gitu. Terus panduan buku juga kan kita nggak bisa ya, harus online juga. Dan kita tuh kan yang namanya mahasiswa baru disuruh apa sih namanya nyari buku pakai e-library gitu ya, elektronik, perpustakaan elektronik kan susah ya, kita nggak tahu sistemnya gitu kan. Udah gitu dosennya ada yang sampai ya gitulah, ya yang killer juga ada kayak gitulah. Sampai kadang setiap malam tuh ada satu mata kuliah yang aku tuh bener-bener nggak bisa banget dan sedih banget gitu kan. Dan aku tuh setiap malam tuh pengennya nangis gitu. Pengennya nangis gitu kalau besok nih, kan itu mata kuliah setiap hari Senin nih, Senin pagi kan, Senin siang jam 1, jam-jam orang ngantuk lah. Itu malam Senin tuh aku udah kayak nangis bombay gitu. Ini mata kuliah susah banget ya, aku mendingan mundur aja deh jadi mahasiswa. Aku sampai kayak gitu kepikiran gitu kan. Sampai aku tuh nanya kan ke kakak tingkat yang salah satu dari kita juga. Aku nanya, kok kayaknya nggak bisa deh, aku tuh nggak sanggup, kayaknya udah mundur aja. Tapi nggak enak juga kak gitu kan, masa yang lain pengen kuliah kita pengen mundur. Terus kata beliau, jangan deh, itu tuh cuma perasaan kita aja, sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Coba pertahanin dulu gitu, karena itu memang cuma sementara, karena kan memang tadi ya berbeda culture gitu, dan itu untuk penyeimbangan kita dan proses adaptasi juga. Dan alhamdulillah setelah UTS ini sih ya lumayan bisa mengikuti gitu. Jadi emang dari kitanya sendiri sih yang kayak takut gitu, nggak bisa, udah gitu kebayang nilai gitu kan. Udah gitu kan dosennya tuh yang tadi Hani bilang ya, ketika kita nggak ada jaringan gitu ya, terus pakai alasan itu. Kemarin tuh ada yang alasan gitu tuh pas di akhir kuliah tuh disebutin namanya, kalian itu pakai alasan kayak gitu tuh harusnya mikir udah dewasa, nggak pantas pakai alasan kayak gitu, digituin kan. Iya. Aku langsung aduh, nggak bisa nih kalau kayak gini, aku harus on cam terus, harus dengerin terus gitu. Dan 3 jam satu mata kuliah itu kan 3 jam ya, itu tuh benar-benar capek. Gimana sih kita aja tuh kayak habis Bingung ya kerja. Kak, mau bayar posisi duduk apa lagi pakainya ya Kak? Ya betul gitu kan ya, kalau misalkan dosennya enak, ketika diajak diskusi ada timbal balik sih enak-enak aja. Tapi kan ada dosen yang searah ya, dia cerita gitu 3 jam gitu. Kadang aku mikir, itu dia nggak capek apa ya 3 jam ngomong terus gitu kan. Nah itu dia yang mata kuliah ini ngomong terus gitu kan, mata kuliahnya susah gitu. Jadi ya pernah sempat hampir mau udahan lah, tapi ya sampai sekarang alhamdulillah sih sudah bisa menyesuaikan gitu sih. Culture shock banget kalau yang kedua ini. Alhamdulillah ya Kak, berarti emang sudah menerima ya Kak. Harus menerima dong. Haruslah. Ya kan? Ya berarti di sini Kak Fitri jelas ya, maksudnya kalau jalan hidup yang dipilih jadi si ambis ya pola culture shock-nya kayak gitu ya Kak, menangis, mau ikut ulangan tapi ya udah. Banyak ya drama, bukan begitu Kak. Siapa tadi? Kaski. Kaski yang memilih jalan ninjanya sebagai si ambis. Banyak drama gitu. Wah, ya, dramanya itu ke diri sendiri loh. Maksudnya ke diri sendiri gitu, bukan ke orang lain kan. Maksudnya kalau ke orang lain, ke teman-teman sekelas sih biasa aja. Maksudnya nggak yang kita menaksiri, enggak. Cuma ke diri sendiri, ya aku kok bodoh banget ya. Aku tuh kayak gitu aja kok nggak paham ya. Ih, bodoh banget sih kamu, kadang aku mikir gitu. Ke diri sendiri sih aku tuh. Oke. Sip. Gimana nih Kak Han? Begitu pengalaman dari seorang Kak Aski, ya, mahasiswa baru, lanjut ke sarjana strata kedua. Oke. Ya.
Ya udah Kak, cukup Kak, segitu aja. Mungkin Ya. sebelumnya Afwan kalau ngomongnya terlalu cepat-cepat aku akui memang tadi ada yang chat aku juga di sini. Ya ada adekku di sini teman-teman kalau mau tahu. Makanya tadi nanti kalau ada yang ditanya-tanya terus diem aja, mungkin itu adik aku, mungkin ya. Ya adik Ya. aku aja lah, nggak apa-apa. Aku anggaplah kayak gitu. Ya, makasih Kak Fitri dan teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Ya, kesalahan datang dari aku, kesempurnaan hanya dari Allah. Penutup yang terakhir ya. Dadah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Kak Hani atas pemaparan materi kita kali ini. Oke, begitulah sesi dokumentasi kita kali ini. Udah nggak sabar kan kita mendengarkan pemaparan yang lebih pastinya nggak kalah asik lagi gitu ya, yaitu Kak Falzah, pemateri kedua kita. Oke, kita sapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Falzah. Ya, Kak. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Mana nih Kak Falzah? Siap kan ya? Tetap semangat kan ya? Siap, Kak. Masya Aku Allah. dengerin pemaparan dari Kak Hani, inget lagi jadi waktu maba dulu tuh aku gimana. Padahal udah lama banget kan. Aku flashback gitu ya. Masya Allah. Jadi kira gitu flashback gimana ya aku dulu gitu ya. Oke. Dengan tema kita kali ini kan tadi culture shock sudah dijelaskan juga gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan culture shock oleh Kak Hani? Nah, dari sisi pandangan seorang Kak Falzah, bagaimana nih bisa dikaitkan dengan Islam? Kira-kira apa sih ya dalam kita sedang diri gitu ya, yang kita merasakan culture shock, apa yang harus dilakukan gitu dalam pandangan Islam? Ya, silakan Kak Falzah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Syukran Kak Fitri atas kesempatannya. Sama. Ya, teman-teman izin memperkenalkan diri lagi ya. Yang belum kenal mungkin nama aku Isnaini Falzah, biasa dipanggil Kak Falzah. Alhamdulillah hari ini mendapat kesempatan kembali untuk berbagi ilmu sama teman-teman Yuki nih yang istiqomah dari 1 sampai sekarang ke 27 ya. Mudah-mudahan nggak pernah putus gitu ya, seperti amal jariah yang insya Allah nanti Allah berikan juga. Amin. Amin. Ya, izin share screen ya Kak. Sebentar, belum di ini. Oh, share screen sendiri Kak? Ya, sendiri ya, aja. aku jadiin co-host dulu. Oke. Udah kelihatan belum? Oke. Belum. Oke, udah. Nah, ya. Bismillah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini melanjutkan ya tadi tentang culture shock yang dibahas tema hari ini. Kan kalau tadi Kak Hani itu ngebahas tentang culture shock-nya maba. BTW tadi ada yang nanya, maba itu apa Kak? Maba itu mahasiswa baru ya. Ya, jadi ada yang baru mau masuk kuliah juga di sini. Jadi belum tahu dunia perkuliahan itu kayak gimana gitu. Nah, sebelumnya suaraku jelas kan ya? Jelas kok Kak. Alhamdulillah. Perangkatnya terpisah. Soalnya. Ya. Culture shock. Genzel part yang ke-27. Nah, kalau tadi ya, pemaparan fakta-fakta yang disampaikan sama Kak Hani, nah aku mau sedikit memberi sharing, berbagi tentang culture shock sebenarnya ada nggak sih gitu dalam Islam, terus cara pandang Islam itu kayak gimana. Nah, sebelum masuk ke dalam caranya gitu ya, bagaimana Islam menanggapinya, nah kita balik dulu flashback ketika Islam itu baru pertama kali diturunkan.
Ya, pertama kali Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Kita melihat dulu ya kondisi masyarakat yang waktu itu baru pertama kali mendengar kata Islam. Nah, kalau misalnya agama di Makkah dulu sebenarnya itu nggak cuma satu, tapi banyak gitu. Di Makkah itu juga banyak penyihir-penyihir. Jadi sebenarnya agama baru itu sering gitu. Jadi nggak kaget lagi dengan agama baru gitu. Tapi yang agama yang menyuruh untuk menyembah Allah saja itu hanya Islam gitu. Jadi dulu tuh banyak ya agama-agama tuh banyak. Nah, dulu masyarakat Mekah itu penyembah berhala. Jadi banyak agama itu agama yang mereka anut, kebanyakan masyarakat di sana itu menyembah Allah dan juga menyembah berhala. Jadi berhala itu ibarat kayak perantaranya gitu. Nah, terus suka berjudi, bersuku-suku, merendahkan perempuan. Nah, nanti lebih dalamnya teman-teman bisa baca di sirah ya, gimana masyarakat Mekah dulu ketika belum adanya Islam, dan ketika ada Islam datang gitu ya, Nabi Muhammad menyampaikan Islam di tengah-tengah masyarakat yang keadaannya tuh yang kayak gini, yang penyembah berhala, suka berjudi, bersuku-suku, merendahkan perempuan. Islam datang dengan hanya mengesahkan Allah. Rezeki itu yang didapat harus yang halal gitu. Manusia itu semuanya sama dan perempuan itu diistimewakan. Nggak ada kayak sekarang tuh ibaratnya genderisasi ya, menyetarakan. Tapi kalau dulu kan emang perempuan itu kan tidak berguna, dianggap tidak berguna pada zaman dulu ya. Tapi Islam datang itu mengistimewakan perempuan. Nah, masyarakat itu shock lah gitu, kaget gitu dengan adanya agama ini gitu. Ya kalau awal ya memang dianggap agama sama gitu. Mereka menganggap agama semuanya sama gitu. Tapi pada makin kesini merasa masyarakat Mekah pada waktu itu terancam gitu dengan adanya Islam. Kenapa? Karena ya tadi yang tadinya mereka itu yang tadinya menyembah berhala disuruh untuk mengesahkan Allah, yang suka berjudi disuruh untuk mencari rezeki yang halal, yang tadinya bersuku-suku merasa semua manusia itu sama ya. Kayak budak, dulu zaman dulu ada budak, itu walaupun dia budak tetap sama manusia gitu. Yang dulu perempuan yang yang nggak segan-segan gitu, baik perempuan itu dibunuh ketika waktu itu. Nah, tapi dalam Islam itu tidak diperbolehkan seperti itu. Dan masyarakat Mekah tentunya shock dong gitu dengan adanya Islam pada waktu itu. Nah, ini kita flashback dulu ya. Pun sama shocknya yang dialami sama masyarakat Madinah gitu. Jadi kultur shock ini juga ada dari zaman dulu ya, bukan dari yang sekarang aja. Yang sekarang, kultur shock masyarakat Madinah itu gimana? Kalau masyarakat Madinah itu, mereka kan ada dua suku besar ya di Madinah, ada suku Aus sama Khazraj. Dan ada juga di Madinah itu ada orang Yahudi. Nah, jadi ketiga kelompok itu yang waktu itu mendiami Madinah. Nah, ketika waktu itu diutusnya Mus'ab bin Umair, ya Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ya di Madinah. Nah, di Madinah ada seorang kepala bani itu yang dia mau kayak menebas gitu, kayak mau melawan, memerangi Mu'az bin Umair itu karena membawa sesuatu yang baru gitu, membawa sesuatu yang itu belum ada di masyarakat Madinah. Nah, itu yang terjadi di kepala sukunya. Nah, itu kultur shock yang terjadi di masyarakat Madinah. Pun mereka sama ya, kayak tadi maba kan, kalau maba itu kan ketika dia masuk kuliah kaget gitu dengan kebudayaan yang ada di kuliah gitu, kayak yang tadi Kak Hani bilang absen, terus
banyaknya laporan, tugas gitu ya. Pun dengan dulu masyarakat Madinah, masyarakat Mekah itu shock gitu dengan keadaan, dengan agama yang Nabi Muhammad bawa. Nah, culture shock ini sebenarnya kita cari tahu dulu, culture shock ini dia itu berasal dari mana gitu. Kan tadi yang Kak Hani bilang culture shock itu sebenarnya wajar gitu ya ketika kita masuk ke dalam lingkungan baru yang berbeda dengan yang ada di sekitar kita gitu. Kayak dari SMA tadi contohnya ke kuliahan itu kan beda suasananya. Nah, aku ngebahasnya culture shock itu terjadi ketika, nah yang pertama, kita kan mempunyai di sini suatu fakta ya, fakta yang kita indra. Nah, fakta yang ada di depan mata kita dan itu kita indra gitu. Kayak misalnya di kuliahan, faktanya di kuliahan itu tadi banyak tugas yang dia itu butuh presentasi gitu, presentasi setiap mata kuliah. Nah, itu kan di indra gitu, sama penglihatan, sama seluruh anggota badan kita lah mengerjakan gitu. Nah, itu direspon di dalam otak. Nah, di otak ini, otak kita akan mengkombinasikan itu artinya menyambungkan gitu ya, menyambungkan dengan maklumat sabiqah, informasi sebelumnya. Nah, dalam culture shock itu kita akan menemukan ya perbedaan antara, di sini bisa ini enggak ya, antara informasi sebelumnya sama fakta yang kita terima di masyarakat. Ini ya. Nah, culture shock ini terjadi ketika informasi sebelumnya ini tidak nyambung gitu atau tidak sesuai dengan fakta yang ada kita hadapi sekarang. Jadinya akan menimbulkan kaget gitu ya, atau menimbulkan tadi kegelisahan yang terjadi, dan itu terjadi bukan cuma di kampus gitu. Bahkan dulu masyarakat Mekah, masyarakat Madinah, zaman Rasulullah menebarkan Islam pun terjadi kayak gitu, culture shock yang ada. Nah, ini melibatkan yang namanya proses berpikir, belum ya? Nah, proses berpikir. Nah, di mana otak kita akan yang tadinya misalnya belum kebayang gitu, di depan itu akan ada apa gitu, mau kemana, sehingga kita akan merasakan tadi apa kata Kahan itu depresi gitu ya, bahkan sampai ada yang nangis gitu. Kalau Kak Dina kan nangis gitu ya. Untungnya aku nggak sampai nangis waktu dulu ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, proses berpikir ini nanti akan menimbulkan yang namanya pemikiran dan pemahaman bagi orang tersebut. Kayak misalnya tadi fakta yang dulu kita indra adalah kalau misalnya sekolah itu pakai seragam contohnya ya, terus gurunya tuh baik-baik. Nah, itu udah tersimpan nih di dalam otak kita. Dan ini kita simpan menjadi informasi kita, maklumat sabiqah. Pokoknya kalau misalnya belajar tuh kayak gitu, duduk, dengerin guru ngomong gitu ya, terus kita mencatat, dikasih PR, udah gitu, selesai. Nah, itu menjadi pemikiran kita, yang menjadi mafhum kita juga ketika belajar di segala tempat gitu. Nah, tapi ini tidak berbeda realitanya dengan fakta yang kita masuki ketika masuk ke dunia kampus, atau jangankan masuk ke dunia kampus ya, dari dunia kampus ke dunia kerja pun banyak orang yang menghadapi culture shock ini gitu. Kalau di dunia kampus ya mungkin banyak gitu teman-teman yang ngebantu gitu, fakta yang dia dapat itu ngebantu semuanya, terus orangnya asyik-asyik, suka nongkrong gitu. Nah, orang yang baru misalnya belum ada pengalaman organisasi, atau orang yang baru fresh graduate lah, yang baru lulus kuliah masuk kerja, nah itu juga mengalami culture shock sama gitu. Kalau di dunia kampus temennya enak-enak gitu ya,
saling mendukung satu sama lain. Nah, kalau di tempat kerja mungkin ada yang beda gitu ya, yang main sikut-sikutan gitu ya. Kalau di dunia kerja yang asli itu, terus saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, itu hal yang terjadi gitu. Nah, ini akan berpengaruh kepada proses berpikir kita gitu. Nah, makanya fakta ini atau indera otak ini harus menyimpan banyak-banyak informasi sebelumnya gitu. Informasi sebelumnya ini harus kita gali, harus kita maksimalkan ya, apalagi kalau sekarang itu zamannya informasi teknologi gitu ya. Informasi banyak didapat dari segala cara gitu, dari media sosial, dari Google, atau dari ya banyak lah gitu. Nah, sehingga nanti ketika kita menemukan fakta yang baru, sudah nggak kaget lagi gitu. Nah, selanjutnya, dan cara mengatasinya ya, yang pertama, kelihatan nggak? Nah, yang pertama itu adalah niat. Jadi culture shock ini kan istilahnya kita berpindah dari suatu tempat ke tempat yang baru gitu ya. Nah, kita berniatkan dulu, misalnya mau masuk kuliah gitu, niatnya untuk kuliah di sana. Niatkan untuk melakukan sesuatu yang tentu saja membuat kita tuh tetap semangat gitu dalam menjalani keadaan di luar sana. Terus yang selanjutnya, nah, cari tahu, searching mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, kalau misalnya niat, balik lagi ke niat dulu. Kenapa sih Nabi Muhammad dulu ya hijrah ke Madinah gitu? Ya karena memang itu perintah Allah salah satunya, dan memang di Mekah ini, dakwah di Mekah ini sudah tidak memungkinkan lagi kaum muslim untuk menyebarkan Islam gitu. Di sana udah kayak masyarakatnya udah kayak nggak maulah menerima Islam gitu. Akhirnya atas petunjuk dari Allah, Nabi Muhammad berhijrah gitu ya ke Madinah. Nah, niatnya itu satu. Terus yang kedua, mencari tahu. Nah, kalau misalnya maba kan ini ya, dia bisa mencari tahu tentang kampusnya itu gimana. Jadi sebelum masuk ke dunia perkampusan, masuk ke dunia perkuliahan, cari tahu dulu orang-orangnya itu gimana, atau sesekali itu misalnya main dulu gitu. Misalnya siapa sih misalnya ke tempat kuliahan yang baru gitu, misalnya dari SMA, terus siap-siap mau masuk ke kampus A gitu. Berarti untuk mencari tahu kampus A ini ya sering datang-datang aja tuh 2 kali kayak 3 kali gitu, untuk mencari tahu dia kayak gimana sih orang-orang yang ada di sini, terus cara pergaulannya gimana gitu. Nah, pun sama dulu yang dilakukan Nabi Muhammad ya. Kalau Madinah itu kan berbeda lokasi. Nah, kalau Nabi Muhammad mendapatkan kabar Madinah itu dari sahabatnya gitu. Jadi cari tahunya bisa dari para sahabatnya, terus dari pedagang-pedagang kan yang datang ke situ, dan masyarakat Madinah juga banyak yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji ya di tahun haji. Nah, dari situlah proses pencarian gimana sih kondisi masyarakat yang ada di sana gitu. Terus yang ketiga, pegangan sama apa? Bawa-bawa tiang gitu kalau kuliah. Pegangannya sama tadi, sama niat yang udah kita susun dari awal gitu. Jadi pegangan ini, niat ini selalu kita pegang gitu. Karena nanti pasti ya kalau di tempat baru itu kan ada sesuatu yang berbeda gitu. Kayak misalnya ada kampus yang mahasiswanya itu individual banget gitu. Individual yang ya tadilah terlalu ambisius gitu. Kalau Dina mah ambisi aja ya Dina. Enggak terlalu ya Dina.
Nah, ketika kita misalnya udah masuk gitu ya, niat itu udah niat dan menemukan orang-orang yang misalnya nggak sepemahaman sama kita, ya kita nggak akan mudah mundur gitu, kita nggak akan linglung gitu, bingung dengan kondisi yang ada di masyarakat, di kondisi yang baru, karena tadi kita sudah niat, kita cari tahu dan kita punya pegangan. Nah, pegangannya ini apa? Misalnya yang pasti adalah pegangannya itu adalah Islam, karena kenapa di sini Islam menjadi penting gitu ya? Karena Islam ini adalah satu-satunya yang membuat kita itu bisa berbaur dengan masyarakat dan tetap menjadi diri kita. Maksudnya kita bisa ikut tren yang ada di sana, tapi tidak menghilangkan Islam kita gitu. Istilahnya mah toleransi gitu ya, istilahnya toleransi, di mana masyarakat yang ada di sekeliling kita itu bisa kita ikuti, tapi tetap terjaga sama batasan-batasan Islam gitu. Nah, terus, yang selanjutnya adalah tetap beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar. Beradaptasinya gimana? Ya tadi, karena memang baru gitu ya, lingkungan yang kita temui itu adalah lingkungan baru, kita mempunyai pegangan, adaptasi yang kita lakukan di masyarakat sekitar itu tentunya sesuai dengan pegangan kita tadi. Contohnya beradaptasi di dalam kampus itu kan kalau sekarang ini ya online ya kuliahnya kan online. Nah, tentunya banyak sekali kayak materi-materi atau soal-soal yang apa sih namanya ya, tugas-tugas yang dia itu kita disuruh cari sendiri gitu. Tugas-tugasnya dosen jelasin, terus kita nyari tugas ya, tugasnya sendiri gitu. Nah, beradaptasi di sini kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kuliahan yang tadinya misalnya awalnya kita masih disuapin ya, masih disuapin itu artinya kita cuma nerimo gitu, cuma yang dosen sampaikan, guru sampaikan, terus cari taunya ya di buku yang dosen itu kasih. Nah, tapi ternyata kan kalau dalam dunia kampus itu kan beda. Nah, kalau dalam Islam beradaptasi ini artinya kita mewarnai lingkungan yang ada di sekitar kita. Mewarnai lingkungan itu seperti apa? Mewarnai lingkungan contohnya ketika misalnya Islam masuk ke Madinah, ya kan di Madinah itu kan ada suku Aus, Khazraj sama Yahudi. Suku Aus dan Khazraj ini suku yang suka sekali berperang, ya, suka sekali berperang. Nah, Islam datang, yang beradaptasi ini adalah suku Aus dan Khazraj, Masya Allahnya. Karena apa? Yang dimana kan kalau orang yang suka berperang itu kan dia saling bermusuhan ya. Mereka itu satu sama lain itu nggak saling suka. Nah, tapi Islam datang untuk menyatukan kedua suku tersebut yang tadinya bermusuh-musuhan gitu ya. Nah, suku Aus dan Khazraj pada akhirnya mereka berperang bersama gitu untuk membela Islam, untuk menyebarkan Islam. Nah, ini yang terjadi, adaptasi yang dilakukan gitu oleh Islam, oleh masyarakat ya Islam, dan pun kita mewarnai. Jadi kita mewarnai ya, kita kan datang dengan pegangan Islam dengan niat menunjukkan tujuan kita gitu. Nah, tapi kita juga salah satu mendapatkan tujuan kita dan kita mewarnai gitu orang-orang yang ada di sana. Deh. Selanjutnya menjadi diri sendiri gitu. Menjadi diri sendiri nih aku dapat di artikel ya, di banyak artikel yang aku dapat. Nanti teman-teman kalau misalnya merasa ada yang mau ditambahkan nanti boleh itu. Bagaimana sih kita gitu ya mengatasi culture shock sendiri, dan ini menjadi diri sendiri ini kan artinya kita tuh nggak terbawa gitu sama arus. Ada yang
tadi kan ya ada yang kuliahnya ambisi, ada yang kuliahnya kuliah dagang gitu, ada yang apa tadi kupu-kupu, ada yang ayam gitu ya. Itu kampus jadi kebun binatang BTW ya. Nah, Alhamdulillah. iya. Nah, menjadi diri sendiri itu ya maksudnya kita tuh capai tujuan kita dan kita tuh tidak berubah. Misalnya ketemu orang, ketemu teman gitu, yang dia itu suka dagang. Nah, kita jadi ikut-ikutan dagang sehingga kuliahnya lupa gitu kan. Bahaya juga kalau kayak gitu. Atau yang awalnya kita niatnya gitu ya, kuliah terus sambil dakwah, terus misalnya sambil dagang juga gitu, Masya Allah. Tapi ketemu temen yang kuliahnya cuman kuliah pulang, dia jadi ikut-ikutan gitu. Nah itu kan bahaya juga gitu. Berarti antara niatnya, pegangannya, sama adaptasi ininya belum kuat gitu. Nah makanya sebelum masuk sesuatu yang baru, lingkungan yang baru, yang penting itu cari tahu dan cari teman gitu, dan cari kelompok yang satu frekuensi sama kita, sehingga dimanapun kita gitu ya, kita bisa jalani dan tidak merubah diri kita menjadi diri orang lain gitu. Karena menjadi diri orang lain itu akan menimbulkan yang tadi kegelisahan yang tadi ya, itu gitu. Nah, culture shock itu sebenarnya wajar terjadi saat berhadapan pada kondisi lingkungan yang baru, sehingga kita perlu mempersiapkan diri menghadapi suasana baru, dan Islamlah pegangan yang tepat dalam menghadapi berbagai kondisi dan keadaan. Itu ya. Jadi dengan Islam. Kenapa dengan Islam? Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam untuk seluruh alam gitu. Jadi bukan kalau misalnya ada tempat kuliah yang khusus mempelajari agama Islam gitu. Ya Islam bukan hanya di situ aja gitu. Bahkan dalam Islam kayak pembahasan kayak teknik-teknik gitu ya, yang sebenarnya itu tidak bersangkut paut sama fikih misalnya, tidak bersangkut paut sama mafhum, tapi itu dalam Islam itu perlu gitu diajarkan juga, walaupun memang ini menjadi ya ketika misalnya seorang muslim menjadi sesuatu yang misalnya itu tidak berkaitan langsung gitu dengan Islam, itu akan menjadi kebanggaan juga gitu buat Islam, karena Islam itu bukan hanya di salah satu titik aja gitu, tetapi bisa menjangkau semua aspek itu. Oke, nah sampai sini dulu. Nah, untuk culture shock gitu ya. Maaf nih nggak bisa lama penjelasannya. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi ini teman-teman, pemaparan tema kita kali ini dari Kak Hani dan Kak Falza, bahwa ternyata memang culture shock itu kata Kak Falza sebagai hal wajar gitu ya, ketika kita merasakan culture shock di kondisi yang baru gitu kan. Apalagi tadi dari faktanya Kak Hani itu dari maba gitu ya, mahasiswa baru gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi dari Kak Falza, itu dia mencontohkannya dari sejarah kenabian gitu ya, yaitu pada masa di Mekah dan di Madinah. Nah, teman-teman yang di sini masih on ya, yang masih online, yang masih berjoin gitu ya, silahkan yang mau bertanya raise hand atau di kolom chat, atau berbagi pengalaman juga boleh, dipersilahkan. Coba saya lihat ya, dari on kamera masih seger kah gitu, masih fresh kah? Tapi kebanyakan off ya.
Yang off kamera diharapkan untuk aktif juga ya dalam berdiskusi kita kali ini, karena tadi sudah dijelaskan di awal, kita nggak perlu serius-serius, nggak perlu dikhawatirkan, nggak perlu ditakutkan ya, karena kita saling sharing, saling berdiskusi, jadi di sini nggak ada yang namanya salah atau benar gitu ya, tapi kita sama-sama belajar bagaimana sih gitu ya, pandangan gitu Islam secara tema kita kali ini yaitu culture shock. Aku ini enggak Kak, boleh mau denger nggak? Ini ada teman aku nih. Ada teman aku, dia itu baru keluar pondok ya. Dia bilang cerita ke aku, katanya dia shock gitu. Ada culture shock gitu yang dia terima setelah keluar dari pondok itu. Oke. Coba cerita dong. Oke. Mana tuh? Ayo, ini ada Kak Maulida. Coba sharing Oke. Kak. Terus cara menghadapinya gimana? Oke. Aduh. Ya nih, coba dong pengen denger nih. Tapi emang benar sih, culture shock itu biasanya yang paling kental itu adalah di posisinya pondok gitu ya. Karena kan tahu sendiri ya, yang tadinya aktivitas di rumah itu ngapain aja, bebas gitu ya, terus tiba-tiba masuk pondok yang begitu kegiatannya disistematiskan gitu ya. Nah, gimana nih dari pengalaman Kak Maulida? BTW, mondok tuh maksudnya apa ya, SMA atau apa nih? Tingkatan SMA atau SMA? Ya, SMA. Anak dari SMA. dari lulus SD sih, nggak di rumah. Dari lulus SD udah Iya, pondok? sudah dimasukin ke pondok. Wow. Dari SMP, berarti SMP SMA 6 tahun itu di pondok? Ya, cuman pindah-pindah, nggak di satu pondok. Oke, untuk saat ini kelas berapa Baru atau udah? lulus, baru menerima ijazah kemarin. Baru lulus tahun ini? Iya. Tahun kemarin. Oke. Gimana? Ya, jadi sih dari pengalaman pribadi ya, kaget gitu, tiba-tiba kayak baru tahu dunia gitu. Oh, dunia tuh kayak gini, ternyata yang selama ini 6 tahun di istilahnya masuk penjara suci. Masya Allah. Kayak ya harus ngikutin peraturan kan, sama si di pondok itu kan. Terus harus ya ta'zim sama kayaknya gitu kan, dan nggak tahu sama sekali, nggak ngerti di dunia tuh ada apa sih gitu loh sama 6 tahun. Ya kan ada yang bilang juga, ada yang bilang di waktu anak di pondok ya kemarin, mondok 6 tahun mah belum ada apa-apanya, kalau yang 10 tahun 20 tahun tuh baru ilmunya yang ngelotok gitu. Aduh, itu anak aja 6 tahun di pondok kayaknya udah memutar. Udah ngap banget ya? Atau gimana? Udah kayaknya pengen wah. Kan gimana ya? Oke. Anak berusaha kondisi gimana ya? Menyesuaikan sih kan anak pengalamannya di pondok yang pertama, yang kedua. Jadi kan anak yang SMP 3 tahun tuh di pondoknya sama. Terus setelah SMP lulus pindah cuman 2 tahun, sisa setahunnya anak pindah pondok, kan tanggung banget kan ya. Jadi anak ya beda-beda sih, ada yang anak klub tuh di pondokan yang setelah anak SMP. Afwan saja, Afwan. Apanya sudah anak. Terus yang di pondok kedua itu ya benar-benar anak yang ya baru lulus SMP kan, yang masuk SMA itu kayak harus dewasa gitu, didorong untuk harus dewasa gitu, gimana caranya gitu. Alhamdulillah sih di pondoknya juga dibimbing buat ya harus ngatasin masalahnya sendiri gitu, nggak yang apa-apa orang tua gitu ngerengek gitu. Terus juga
Ana setelah pondok 2 tahun itu pindah ke pondok yang setahun ini yang terakhir Ana kemarin mondok. Nah, di situ kayak apa ya? Bertolak belakang gitu sama pondok Ana yang sebelumnya. Ana jadi aduh, gimana ya kondisinya gitu kan. Yang di sini tuh benar-benar beda kayak Ana nggak cocok gitu, nggak apa ya, nggak klop juga. Jadi mau ngapa-ngapain tuh ya takut-takut lah gitu, sungkan. Terus di pondok yang ini juga anak kurang betah gitu kan, nggak bisa mau kondisiin ini juga kayaknya nggak betah-betah deh gitu kan. Anak nangis setiap dijenguk tuh, nangis mau keluar aja, mau keluar. Tanggung setahun lagi gitu kan kata orang tua. Iya, tahan ya, sabar gitu. Sabar, doa aja, cari apa, minta semua yang terbaiknya gimana gitu. Ya, aduh, nggak kuat, nggak mau. Terus akhirnya setelah ikut ujian kan anak ujiannya paket C ya, ngejar paket C. Jadi di sana kan karena pondok, jadi ujiannya itu ya datang ke sekolah cuma ujian aja, ujian buat ngejar ijazahnya. Keluar ijazah, Ana ini kan orang tua anak ngerasa nggak ada kemajuan, malah menurun gitu. Mungkin ini gara-gara nggak betah di pondok yang ini gitu kan. Ana ditawarin mau nggak apa istilahnya tuh mulai kerja gitu, mulai ya ngajar-ngajar sedikit-sedikit belajar gitu. Ana shock dong. yang jadi pondok tiba-tiba keluar langsung disuruh ngajar. Aduh, gimana Oke. sendiri kan. Ana harus apa ya, kayak gini mau ngapa-ngapain juga bingung. Benar kata yang tadi Kak Hanifah, Kak Faza bilang. Oke. Sangat apa ya? Sangat begitu lika-liku sekali gitu ya, culture shock-nya gitu ya. Tadi berpindah tempat gitu ya, dan akhirnya menyesuaikan lagi gitu kan. Lalu nanti diadu seolah seperti dipaksakan gitu ya, seolah dipaksakan gitu oleh keluarga, kamu nanti tahun lagi di sini. Jadi seolah seperti tertekan gitu. Ya Allah, saya ditekan setahun lagi untuk bertahan di sini gitu. Rasanya gitu ya. Nah, mungkin itu benar-benar kayaknya kamu tepat sekali menjadi korban culture shock. Tapi tadi ya, balik lagi ya kepada pembahasan dari Kak Falza bahwa culture shock itu sebagai hal wajar. Jadi wajar banget kalau kamu merasakan hal seperti itu gitu ya. Tapi balik pada niatnya. Niat kamu itu apa? Berpondok, niatnya apa? Pegangannya kamu kuat apa enggak? Yaitu tadi disampaikan bahwa kita harus punya pegangan, yaitu Islam gitu kan. Dalam arti kita mondok itu untuk menuntut ilmu gitu ya. Memang harus teruskan lagi ya. Tapi bukan berarti itu salah ya. Itu enggak salah, tapi itu mungkin harus dikuatkan lagi. Harus dikuatkan dalam diri gitu ya, untuk kembali pada niatnya, dasar niatnya. Memang apa yang kamu rasakan itu memang udah menjadi hal-hal suatu biasa ya, menjadi seorang santri. Karena memang saya pun juga punya pengalaman, bukan jadi seorang santri, tapi saya bekerja di pondok pesantren. Sampai saat ini saya bekerja di pondok pesantren gitu ya, kurang lebih sudah bergabung dari tahun berapa ya, saya lupa. 2016, kurang lebih 5 tahun. Dan memang sangat excited banget gitu sebagai seorang santri ketika ada pengumuman perpulangan. Ya, perpulangan. Jangan kan perpulangan, penjengukan aja. Penjengukan tuh udah excited banget. Wow, gitu kan. Itu yang ditunggu-tunggu banget. Ditunggu-tunggu banget kan ya sebagai seorang santri. Kalau penjengukan tuh apa sih yang diharapkan? Bawa makanan. Bawa makanan. Betul. Terus apa lagi?
peluk-pelukan gitu Iya. ya, manja-manjaan gitu, mama gitu ya, ayah, bunda, abi, umi gitu. Nah itu penjengukan. Tapi kalau perpulangan, masya Allah, banyak yang salah juga ya. Sebagai seorang santri kalau perpulangan itu seolah kayak dendam. Saya mau dendam. Nanti nyampe rumah, saya nggak mau melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren. Ya nggak sih? Jadi seolah kayak yang seharusnya bangun jam 3 di pondok, di rumah bangunnya jam 6. Kan gitu ya, seolah kayak dendam. Nah, tapi itu salah ya. Itu salah, dimana berarti niatnya belum benar. Ya, tadi belum punya pegangan secara islami, bahwa kita memondok itu tujuannya apa sih? Untuk lebih didekatkan lagi kepada Allah gitu ya. Pendidikan agama Islamnya kita tuh lebih dikuatkan lagi. Kan tujuan mondok tuh itu ya, orang tua berharapnya itu, anak itu lebih mengarah ke Islami gitu kan. Kalau misalkan bukan berarti negeri swasta pun tidak mengarah ke sana, tidak, belum tentu juga. Maksudnya memang keinginan harapan orang tua itu pengen lebih gitu ya, menjadi anak yang solih gitu ya, Kak Maulida gitu ya. Jadi memang itu relate banget dengan tema kita kali ini, tapi karena udah lulus ya, dari pondok, jadi itu sebuah pengalaman yang sangat apa ya namanya, pengalaman yang kayaknya nggak perlu dilupakan juga ya, itu sebuah perjuangan juga ya, perjuangan untuk kamu saat ini gitu loh, diri kamu sekarang itu dengan adanya pengalaman kemarin gitu kan ya, nggak ada pengalaman kemarin kamu nggak mungkin gitu kan bisa, maaf ya, bisa berpenampilan seperti ini aja, itu kamu udah the best banget bagi aku, karena aku pun sendiri belum tentu langsung begitu penampilannya seperti kamu ya, kayak bercadar gitu. Jujur aja aku masih belum bercadar, masih lepas pakai gitu kan. Tapi kalau boleh tahu, bercadar itu udah menjadi hal yang sehari-hari atau emang sudah menjadi fix atau masih lepas pakai atau gimana, Kak? Dek. Ini sih apa ya, berusaha aja kan dapat ya dari pondok yang 2 tahun itu kajian setiap hari tentang tafsir wanita gitu kan. Kata uminya, Umi nggak mau ya gitu. Kamu bercadar tapi nggak komitmen sama diri kamu sendiri gitu, nggak istiqomah gitu. Nggak usah, kalau kayak gitu mending nggak usah gitu. Mungkin kan ada yang berpendapatan lain kan. Kalau Ana sih gitu, ikhlasin karena Allah niatnya gitu. Kamu nutup aurat karena Allah gitu kan. Ya udah, jadi anak Bismillah, Insya Allah. Masya Allah ya, jadi memang dari sisi orang tua juga mensupport ya, mensupport itu dengan kembalikan niatnya itu karena apa gitu kan ya, karena orang tua pun juga khawatir gitu, aku berpenampilan seperti ini niatnya karena apa, jangan kan gitu ya. Memang ketika berhijrah itu memang banyak juga yang hasil prosesnya itu dari paksaan memang, tapi kembali lagi paksaan itu jangan berlarut-larut juga gitu kan ya, tapi kembali lagi pada Allah Ta'ala. Begitu ya, kamu luar biasa sekali, sangat berkesan banget dengan pengalamannya yang dimana begitu lika-liku dalam hal culture shock, tapi untuk saat ini alhamdulillah sudah tidak ya, sudah tidak culture shock. Hasilnya juga memuaskan. Ya, setelah pengalamannya tadi itu hasilnya benar-benar Allah mudahkan banget gitu. Kalau kita benar-benar karena Allah terus ngejalaninnya ikhlas, pasti ada jalannya gitu. Sepakat banget. Aduh, sepakat banget. Ini yang disebutnya tingkat meningkatkan imun ya. Wah, ini patut banget dicontoh ya teman kita, yaitu Dek Maulida, yang dimana benar banget gitu ya. Setelah apa yang kita lakukan itu kayaknya sulit gitu ya, tapi ternyata di balik kesulitan itu di depannya itu ada kemudahan gitu ya, dan itu yang dirasakan oleh Dek Maulida secara jelas gitu kan ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Jazakallah khair untuk Dek Maulida sudah mau berbagi cerita dari pengalamannya yang begitu kayaknya agak riuh juga, menyesuaikan adaptasi kondisi yang baru dan baru gitu kan ya. Oke. Karena sudah habis, tapi sebelum penutupan saya mau ada penyampaian pengumuman dulu dari panitia
_key community. Dari Kak Aski dipersilakan. Oke, teman-teman, ini aku mau ngasih pengumuman sedikit ya. Yuki, seperti yang minggu lalu Teh Sally bilang, masih ingat kan ya Teh Sally yang minggu lalu itu yang isi kajian kita, bahwa kan Yuki itu kan memang memberikan wadah atau mengkaji Islam itu secara faktual yang sedang booming ya, karena kita kan targetnya memang Gen Z ya, milenial Gen Z lah ya, sama Gen Alpha gitu. Nah, jadi belajar Islam itu kan nggak cukup juga hanya dengan dari Yuki aja, sedangkan Yuki itu hanya suatu yang sedang booming aja kan, makanya kalau bagi teman-teman yang memang berminat untuk mengkaji Islam lebih dalam dan dari dasar banget ya, dari yang paling dasar banget, itu nanti teman-teman bisa join ke Yuki. Nah, ini udah kelihatan belum ya posternya? Nanti posternya aku share di grup Yuki 1 sama Yuki 2 ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, nah nanti di kajian Yuki ini waktunya itu seminggu sekali biasanya ya, seminggu itu 1 kali pertemuan. Kemudian karena kita masih masa pandemi ya, masih masa bertahap untuk tatap muka, untuk sementara waktu bisa menggunakan Zoom gitu. Tetapi kalau misalkan jarak tempat kita dengan tempat teman-teman itu dekat, misalkan nih kayak aku di Serpong nih, ternyata antum itu tinggalnya di IT misalkan, nah itu bisa aja ketemu ya kalau misalkan antumnya itu mau untuk tatap muka gitu. Nah nanti kajiannya itu kita akan diisi oleh tutor-tutor Yuki. Nah yang biasa ngisi kajian Yuki nih, ya ada Kak Falza, ada Kak Hanifah, ada Kak Fitri, terus ada yang lainnya semua yang pernah ngisi Yuki dan itu yang akan jadi tutornya. Jadi apa aja sih yang akan kita pelajari? Kita akan belajar Islam itu benar-benar dari titik terendah, dari paling dasar, dari niatnya dulu nih. Kita kan kalau misalkan melakukan sesuatu harus ada niat ya. Nah, dari niat banget awalnya itu kita niat di Islam tuh yang benar tuh kayak apa sih niat itu biar kita itu bisa ke depannya itu mulus gitu ya. Maksudnya mulus itu kan bukan berarti tanpa cobaan ya gitu. Maksudnya itu apapun yang kita lakukan ke depan itu bisa diterima sama Allah gitu. Jadi Yuki menyediakan tempat itu, membuka kembali setelah batch 1 udah selesai, kita buka batch 2 ya. Silahkan ini gratis bagi yang sudah ikut grup Yuki ya. Bagi yang sudah masuk grup Yuki silahkan ikut. Sayang maksudnya kalau nggak ikut ini karena kan ini tersedia gratis. Udah gitu yang ngisi pun alhamdulillah insya Allah orang yang memang berkompeten ya ketika mengajarkan gitu, dan juga ilmunya juga akan bisa dipakai sampai ke jenjang berikutnya gitu. Jadi nanti kalau teman-teman minat bisa hubungi ada Kak Hani nih, di sini nanti Kak Hani jadi pemateri ya. Jadi bisa ngubungin Kak Hani, nanti beliau catat gitu ya. Terus kemudian nanti beliau yang nyari tutornya kira-kira siapa. Terus nanti kabarin aja maunya hari apa, antara Senin sampai Ahad. Antum misalnya hari apa, salah satu hari itu. Kemudian pilih jamnya, nanti insya Allah dicari tutor yang memang bisa mengisi di hari itu. Jadi nggak usah takut aku sibuk Kak, aku misalkan aduh aku bisanya tuh cuma weekend doang, nggak apa-apa, kasih aja waktu ke kita, nanti kita yang cari solusi gimana caranya biar teman-teman itu tetap bisa mengkaji Islam tuh ya. Soalnya kalau dari Yuki aja tuh kayaknya kita kurang banget, maksudnya kasihan aja teman-teman tuh kajian Yuki apa sering tapi pemahamannya kan kalau Yuki itu yang booming ya, jadi takutnya nggak tertata gitu. Jadi kita tuh pengen teman-teman itu pemikiran Islamnya itu tertata dari bawah sampai ke tingkat atas gitu. Itu ya. Nah, kalaupun misalkan teman-teman punya saudara atau teman yang mau diajak, silahkan boleh langsung menghubungi Kak Hani ya. Nanti leafletnya boleh disebar atau di-share ke sosmed masing-masing. Oke, itu aja. Kak Fitri, dari aku pengumumannya. Oke, cukup ya Kak Aski ya. Terima kasih banyak atas informasi yang begitu bermanfaat untuk kita ya ke depannya, karena kita nggak hanya cukup dari Yuki aja ya. Jangan sampai berpikiran kita tuh cukup untuk menuntut ilmu tuh udah segini aja gitu. Jangan. Karena memang menuntut ilmu itu sangat luas dan wajib sampai kita mati guys ya. Jadi bagi yang belum daftar, silahkan daftar. Pematerinya juga udah siap banget tuh. Kak Hani siap dikontak gitu ya. Oke nggak Kak Han? Oke, ditunggu banget ya dari kontakannya itu Kak Hani. Beliau itu emang the best banget sih. Oke, karena memang waktunya juga sudah habis ya, sudah melewati batas seharusnya. Mari kita bersama-sama tutup kajian online ini dengan membaca istighfar 3 kali dan kafaratul majlis.
Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, dari saya Fitri sebagai MC kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau sikap yang tidak pantas, tidak pantas bagi kalian. Mohon dimaafkan karena memang kesalahan hanya di saya, kebenaran hanya ada pada Allah gitu ya. Saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Kak Hani dan Kak Fitri.